Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi bersama para pebisnis. Beliau adalah Bapak Yanuar Reza Julius, STP, sebagai owner portal sayur, dengan materi Best Practice Digital Marketing Era Disrupsi Teknologi, portal sayur. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Yustafat Fauzi, STP, sebagai owner PT Merapi Tani Instrumen atau PT Mertani, yang akan membawakan materi tentang tantangan pemasaran produk teknologi bidang pertanian dalam era digital, produk IoT. Nah, kemudian kita juga akan berdiskusi ditemani oleh seorang moderator kita. Beliau adalah Ibu Siti Mariam, STP, MSc, yang akan saya perkenalkan melalui CV berikut. Mungkin bisa disimak di slide-nya, dan lebih lengkapnya adalah beliau telah menempuh pendidikan pada Master of Science, Wageningen University and Research, pada tahun 2016 hingga 2018 di Netherlands. Kemudian tesisnya adalah Determination of Alkyl Benzenes in Indonesian Plant-Based Drinks and Associated Safety Assessment. Kemudian course-nya ada Food Microbiology, Advanced Food Microbiology, dan lain sebagainya. Kemudian Bachelor of Agricultural Technology di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 hingga 2015 di Indonesia, dengan tesisnya adalah Analysis of the Drying Process of Sorghum Crackers using a Hybrid Type Dryer with Solar and Biomass. Kemudian non-degree programnya ada di Ibaraki University, Japan, pada tahun 2013, pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Exchange student programnya Universitas Gadjah Mada and Faculty of Agriculture, Ibaraki University, Japan. Full scholarship program from Japan government for 6 selected participants from Indonesia. Kemudian ada pengalaman kerja beliau, ada junior lecturer di Universitas Gadjah Mada pada 1 Januari 2021 hingga sekarang di Yogyakarta, kemudian project officer di Jakarta, Indonesia, kemudian internship Halal Feed and Food Inspection Authority pada 2018. Kemudian ada juga publikasi yang beliau terbitkan, bisa dilihat, yaitu Levels of Methylenol and Eugenol in Instant Herbal Beverage Available on the Indonesian Market and Related Risk Assessment. Nah, untuk itu tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Siti Mariam, saya persilakan. Terima kasih Mbak Vela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang peserta seri 9 workshop PKKM Prodi Teknik Pertanian. Luar biasa ya, peserta hari ini hadir dari berbagai kalangan gitu. Di antaranya ada researchers atau peneliti, kemudian ada yang dari swasta, ASN, lembaga pemerintah, ada dosen, wira swasta, guru, dan mahasiswa. Ada Bapak Ibu dari berbagai universitas seperti UNY, UAJY, UNU Sumbar, Unila, UNES, Unsub, juga Bapak Ibu dari PT Elmensa PPK, PT Gudang Emas Nasional, Bapak Ibu dari BPPT, dan juga ada Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri 1 Kemawang, dan semuanya. Dan kami ucapkan selamat datang, semoga workshop hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Di sini juga sudah ada narasumber kita hari ini, yaitu ada Mas Yanuar Reza Julius dari Portal Sayur. Kemudian yang kedua ada Mas Yustafat Fauzi dari PT Merapi Tani atau Mertani Indonesia. Nah, sebagai informasi, acara ini merupakan serial workshop dan bagian dari agenda program kompetisi Kampus Merdeka Teknik Pertanian UGM tahun 2021, di mana Prodi Teknik Pertanian merupakan salah satu penerima hibah PKKM tahun anggaran 2021 dari program Ditjen Dikti yang mewakili UGM. Serial workshop ini akan mencakup topik dari budidaya kakao, smart teknologi, kemudian pasca panen, pengolahan kakao,
smart teknologi untuk coklat, product development, dan pemasaran, dan juga supply chain. Nah, acara hari ini akan diawali dengan penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, masing-masing sekitar 40 menit, kemudian diajukan dengan sesi diskusi atau tanya-jawab. Nah, bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan untuk menuliskannya melalui chat room pada Zoom dengan menyebutkan nama dan asal institusi terlebih dahulu. Untuk topik hari ini yaitu potensi dan tantangan pengembangan konsep digital marketing di era disrupsi teknologi. Nah, promosi merupakan alat pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran, menarik minat, dan mengingatkan orang akan suatu produk. Untuk mencapai efektivitas promosi, perlu adanya penguasaan pemahaman pasar, sasaran untuk dasar pengembangan program promosinya. Nah, pada era digital ini terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui strategi promosi digital di era teknologi ini. Pembicara kita yang pertama yaitu Mas Yanuar Reza Julias STP, owner Portal Sayur. Perusahaan ini merupakan perusahaan supplier sayur, buah, dan daging segar di Yogyakarta. Portal Sayur mengusung konsep farm to table dengan menekankan pada kesegaran produk yang dipanen langsung oleh petani untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini riwayat pendidikan Mas Yanuar. Jadi Mas Yanuar itu senior saya di Teknik Pertanian UGM. Kemudian beliau untuk pendidikan SMA-nya dari SMA 1 Kebumen. Nah, pengalaman kerjanya ini beliau luar biasa ya. Jadi setelah lulus itu tidak mencari kerja seperti lulusan mahasiswa yang mayoritas saat ini. Jadi beliau langsung mendirikan perusahaannya sendiri. Jadi beliau pernah menjadi supplier gula Jawa, kemudian supplier gurame di Carrefour, supplier daging kambing dan stroberi di Carrefour, supplier sayur Indogrosir, supplier sayur hotel, resto, dan catering. Kemudian beliau juga mendampingi UMKM, dan saat ini beliau memiliki perusahaan Portal Sayur yang bisa Bapak dan Ibu ketahui lebih lanjut juga di portalsayur.com. Nah, Mas Yanuar sudah ada di sini ya. Mari kita ikuti materi dari Mas Yanuar hari ini. Kepada Mas Yanuar, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, lancar rezeki, walaupun PPKM diperpanjang entah sampai kapan. Yang penting yakin dan tetap sehat ya, yakin dan tetap sehat. Hari ini mungkin sedikit sharing-sharing tentang digital marketing. Ya, nama saya Yanuar. Dulu ya memang lulus, kepikirannya usaha, nggak tahu ya, karena kenapa mikirnya bisnis, dagang, ya tidak ingin keluar dari Jogja, bisa mikir itu. Ketika banyak orang keluar dari Jogja dan orang masuk Jogja, ya saya termasuk orang yang pengennya selalu stay di Jogja, nggak ingin keluar Jogja. Nah, waktu itu kita bikin usaha jadi supplier gula Jawa di pabrik-pabrik kecap di Jogja. Jadi kita list Jogja ada pabrik-pabrik kecap, terus kita jualan, terus kemudian diuji oleh gempa Jogja waktu itu tahun 2000 berapa ya, 2006 apa ya, terus ganti usaha, terus jadi supplier sayur, saya di Superindo ya Mbak, bukan Indogrosir, Superindo di Superindo. Dan 2011 saya fokus di Horeca, kita nyebutnya Horeca Hotel Restoran Catering. Nah, 2011 itu kita bikin website sendiri ya, bikin website sendiri, portalsayur.com. Jadi portalsayur.com itu hadir jadi website itu di tahun 2011 ya. Mengalami perbaruan sistem karena era sekarang pakai yang namanya landing page ya, terus kita ubah sistemnya di mirip landing page seperti jualan online pada umumnya. Itu kemarin 2020 ya, 2020 berbarengan dengan lockdown, kemudian Portal Sayur bergeser ke
jualan online yang khusus ibu rumah tangga. Jadi kita nggak ngurusi, tidak hanya ngirim ke restoran sama catering, ke rumah tangga. Hari ini ngobrol dikit ya mungkin ya, semoga 40 menit itu pendek banget ya. Pendek banget. Kalau digital marketing itu paling enggak kita ngobrol sampai 2 jam. Tapi nggak apa, semoga yang 40 menit ini kita akan basicnya tentang digital marketing. Lanjut Mbak, slide berikutnya. Nah, digital marketing saat ini itu dengan hikmah pandemi itu kalau kita bahasakan memang algoritma, ada beberapa perubahan algoritma ya, perubahan algoritma baik itu di Facebook, YouTube, Instagram ya. YouTube aja sekarang sudah bikin mirip TikTok ya. Jadi ada short video gitu kan, video-video pendek di bawah 1 menit dengan sistem potret gitu kan. Dan saya juga baru ngembangin channel YouTube, jadi agak tahu tentang algoritma YouTube yang ada pertambahan tentang video pendek. Nah, hikmah pandemi ini memang para pelaku digital marketing itu mengalami banyak hikmah ya Mbak ya. Yang pertama adalah ya akidah. Jadi keyakinan bahwa ya ridho lah, yakin bahwa semua ini sudah sekarangnya Allah, ya kita kuatin bahwa rezeki nggak akan kemana gitu kan, rezeki nggak akan kemana. Keyakinan itu memang harus totalitas ya. Kemarin sekitar sebulan 2 bulan yang lalu saya ngisi pelatihan di konsepnya WFH ya. Jadi memang UMKM kita ngisi UMKM yang rumahan-rumahan ya, kita ngisi di rumahnya, di kantor ya, di kantornya gitu kan. Kita ngisi tentang teknik closing waktu itu ya, teknik closing. Dan luar biasa ya, salah satu anak yang peserta di situ itu sekarang hari ini sampai pagi ini, sampai siang ini saya dikabarin itu leads, ada orang bertanya, jadi kalau kita iklan pakai Facebook Ads ya, ada leads 3, closing semua Mbak, itu hampir 120 pieces per hari dengan budget iklan di bawah 200.000 per day. Ya, saya tanya, kok bisa seperti itu gitu kan, buat kita ada sharing teknik baru enggak gitu. Ternyata masnya ini kebetulan tuh yakin aja Pak, saya itu yakin aja atas pertolongannya Allah gitu kan. Dan keyakinan yang luar biasa itu dengan teknik yang kemarin kita sharing itu, tekniknya ada perubahan nggak Mas? Nggak ada perubahan, tekniknya sama. Dan ternyata dengan teknik yang sederhana itu luar biasa, penjualannya luar biasa gitu kan. Jadi keyakinan itu tetap bagus. Yang kedua adalah rasa syukur ya. Rasa syukur kita masih diberi banyak kenikmatan ya, terlalu banyak kenikmatan gitu kan, kebaikan gitu kan, ya kita harus punya itu. Jadi kalau misalkan bisnis kita kok ngedrop ya, kayak kemarin portal sayur waktu awal lockdown itu kan penjualannya turun ya, turunnya itu tinggal 3% Mbak, jadi bukan turun 20%, tapi penjualannya tinggal 3%. Jadi nggak turun lagi, amblek, jadi kan tinggal 3% karena restoran, hotel sama catering. Tapi kita harus punya rasa syukur, ternyata masih banyak cara untuk kemudian kita bertumbuh di masa pandemi ini. Maka waktu itu portal sayur geser lagi, kita langsung iklanin portal sayur untuk kebutuhan rumah tangga, kita push pakai Facebook Ads gitu kan. Yang berikutnya adalah mindset rezeki ya. Jadi kita yakin bahwa rezeki itu sudah digariskan ya, kita nggak usah khawatir. Yang berikutnya adalah di masa pandemi ini kita harus banyak melakukan kolaborasi ya. Nggak bisa kita sendiri menghadapi pandemi yang berkepanjangan ya. PPKM yang berkepanjangan ini kan kita butuh banyak kolaborasi. Nah, kolaborasi harus kita bangun sebagai orang yang berbisnis ya, dengan banyak orang supaya keuangan kita nambah, skill kita nambah, kemudian produk-produk kita juga semakin kuat. Jadi kita punya produk-produk winning yang gimana caranya kita lebih bisa jualan di masa pandemi ini. Yang berikutnya adalah fokus ngantor ya. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini itu dengan semua di rumah saja, dengan tagline di rumah saja itu malah membuat kita itu semakin fokus untuk ngantor. Kalau saya itu dulu sebelum pandemi itu kan biasanya kalau pagi jam 9 sampai jam 12 sebenarnya sama teman-teman kemana ngopi gitu kan. Habis pandemi ini kan kemudian di rumah saja tagline-nya, mau nggak mau di rumah. Nah, dengan di rumah itu kita fokus untuk ngerjain bisnis kita, jadi fokus ngantor. Yang berikutnya manajemen keuangan ya, jadi kita mungkin langsung merapikan manajemen keuangan di pandemi ini, jadi mungkin lebih hati-hati lagi karena kita akan ngatur spend di perdagangan, di bisnis, bagaimana spend itu tetap yang aman.
Dan yang berikutnya adalah ini terkait digital marketing. Jadi akhirnya kita menemukan cara survive digital marketing di era pandemi ini. Ada teman-teman yang fokus di publisher ya, konten kreator ya, publisher gitu kan. Ada kita sebut ada Google AdSense ya. Dulu saya pernah main Google AdSense cuma kemudian saya mengundurkan diri tidak main lagi di Google AdSense. Jadi kalau teman-teman lihat di buka website berita yang muncul di situ itulah namanya Google AdSense. Ada yang kemudian jadi publisher ya Google AdSense di YouTube ya, jadi konten kreator gitu kan. Kita bangun konten kreatif di YouTube. Ada yang kemudian langsung lari tetap berpindah ke online shop. Kita jualan online shop gitu kan. Baik memanfaatkan marketplace, memanfaatkan Facebook, Instagram. Atau kemudian kita fokus di bangun apa ya, kita sebut bangun kolam ya. Jadi kita bikin Instagram supaya followernya banyak sampai mungkin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Artinya kita buka paid promote atau kita buka endorse di situ untuk menanam orang-orang yang bagikan di Instagram kita. Yang berikutnya adalah di hikmah pandemi kita menemukan cara sederhana. Ternyata walaupun pandemi yang berkepanjangan itu masih ada cara sederhana yang mudah, ada cara sederhana yang mudah untuk kita bisa berbisnis lah digital marketing. Selanjutnya, monggo Mbak, ini singkat aja. Slide selanjutnya. Nah, di digital marketing ini kita ada beberapa persiapan ya, selain kita harus riset produk ya. Kalau kita diskusi riset produk itu paling nggak butuh 1 jam Mbak untuk kita ngomongin bagaimana riset produk ya. Riset produk itu kan kita cari produk yang winning atau cari produk yang memang bisa terserap pasar, itu kan kita ada teknik untuk bagaimana melakukan riset produk. Nah, kalau kita ingin sudah punya produk, ya tinggal kita persiapan saja untuk melakukan masuk ke wilayah digital marketing. Tapi kalau belum, kita harus nyari produk, dan itu kita namanya sebagai riset produk. Kita ada tes produk, ada bagaimana kita menggarap pasar yang mana, dari pasar itu ada produk apa yang pas untuk diserap di pasar itu. Nah, dalam digital marketing kita masuk persiapannya adalah foto produk. Kenapa butuh foto produk? Butuh foto produk adalah yang pertama adalah sebagai lead magnet ya, mungkin bahasanya benar nggak Mbak ya, sebagai lead magnet. Jadi supaya orang itu magnet ya. Jadi ingin mengetahui produk kita gitu, ingin bertanya terhadap produk kita. Jadi kalau di sebelah di sini ada donat ya dari DNB, itu perusahaan teman saya. Nah, dibikin foto yang bagus gitu kan, ada tulisan halal healthy gitu kan. Jadi orang akan tertarik, oh ini halal gitu kan, ini kayaknya enak karena fotonya bagus gitu kan. Jadi ada lead magnet, ada membuat orang untuk bertanya, bahkan mungkin langsung mengambil keputusan untuk membeli. Atau kemudian di sebelah kanan ini ya ada parfum rindu Ka'bah. Itu kita berpikirnya dulu orang umroh ditutup waktu itu. Akhirnya orang banyak rindu ke Ka'bah karena sekarang umroh udah mulai dibuka tapi dibatasin, dan berangkat umroh paling enggak katanya 3 bulan. Kalau kita dulu 2 minggu ya, ini 3 bulan. Itu ternyata biayanya 80 juta. Dulu kita umroh 25 juta, sekarang umroh harus bayar 80 juta. Nah, itu kan akhirnya menemukan produk apa yang pas di situ. Akhirnya kita bikin kita jual namanya parfum rindu Ka'bah. Jadi parfum yang rasanya, yang baunya mirip Raudhah, mirip Ka'bah. Nah, supaya orang bisa memahami tentang parfum itu, kita sediakan foto, kita endorse salah satu ustadz di Jogja namanya Ustadz Adi Abdillah. Jadi foto itu digunakan, foto yang bagus digunakan, yang desain bagus digunakan, supaya muncullah lead magnet, orang tertarik untuk membeli kita. Kalau kita tidak menyediakan foto yang bagus, kita susah untuk mengkomunikasikan produk kita. Selanjutnya, Mbak. Ya, lanjut. Yang kedua adalah fungsinya foto adalah untuk mendorong sedekah traffic. Jadi kenapa kemudian foto itu kita pakai? Ya, foto itu kita desain ada kata-kata mutiara misalkan, ada quote, kata-kata motivasi gitu kan. Yang di sebelah kiri itu kebetulan kegiatan pondok pesantren kami. Kebetulan kami punya pondok pesantren, santrinya gratis, mondok di tempat kami 100% gratis. Ini baru rekrutmen gelombang ketiga. Jadi santri itu fokus hafalan 30 juz, setelah hafalan terus ditawari sebagai entrepreneur digital marketing. Ini kita tahun ketiga kita didik dulu digital marketing. Nah, supaya pondok kita itu viral, kita bikin quote ya, kata-kata mutiara itu untuk di foto-foto kita. Ya, harapannya nanti banyak dipakai story oleh customer, bukan oleh klien-klien kita atau donatur kita atau yang kemudian bermitra dengan pondok pesantren kita. Jadi itu kita buat. Nah, sebelah kiri itu portal sayur tempat kita. Jadi kita bikin
quote-quote tentang kayak niche-nya emak-emak ya, harapannya itu kita bikin quote itu dipakai oleh customer portal sayur, pasang di story WA-nya. Nah, ketika dipasang di story WA-nya, kan akhirnya orang bertanya, ini portal sayur itu apa? Portal sayur itu apa? Jadi jangan heran beberapa lead portal sayur atau customer portal sayur datang karena pertemanan, karena temannya temannya customer A, customer B, temannya customer C gitu kan. Jadi karena melihat story-nya, akhirnya bertanya, akhirnya direpresentasikan oleh kita. Selanjutnya foto, selanjutnya yang kedua adalah, lanjut, monggo, slide-nya. Yang berikutnya adalah meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan keputusan konversi ini. Ini kemudian produk yang kita jual juga. Jadi kita gambarkan susu kambing itu manfaatnya buat apa sih gitu kan. Ya kita foto itu digunakan untuk orang langsung mengambil keputusan untuk membeli. Jadi meningkatkan penjualan tanpa kemudian bertanya lagi, oh ini bagus, tinggal nanti harganya berapa gitu. Langsung mereka untuk membeli. Jadi kita sediakan testimoninya, pemanfaatnya yang ada di produk kita. Jadi untuk menggambarkan produk kita itu seperti apa, itu dibutuhkannya foto produk. Selanjutnya, nah ini yang sayur online yang sobat sederhana saja desainnya gitu kan, tadi ada desainer sendiri, kalau ini bikin sederhana, ternyata ini dulu kita iklankan di Facebook Ads dengan sistem kayak gini, gambar yang sederhana ini banyak yang tanya, banyak yang beli. Jadi kita ambil testimoni dari salah satu customer ya, terus kemudian kita desain dengan sederhana, ya ini menjadi pola untuk digital marketing. Lanjut. Nah, ini dulu tahun 2020 kita jualan tepung pizza, ada keju mozzarella, tepung pizza, keju mozzarella, ada tepung brownies yang kita jual itu. Ini yang garap tim CS kita, jadi membangun database. Jadi kita bikin kuis, kita pasang di grup-grup Facebook. Jadi mungkin kalau teman-teman sering bermain Facebook ya, mengenal Facebook kan ada grup Facebook ya. Kita share di grup-grup Facebook. Akhirnya ini salah satu grup Facebook kita yang kita kelola itu sampai yang ikut kuis itu yang komen ada 22.000 orang dan hampir 300 kali dibagikan. Nah itu kenapa kita bikin seperti ini, ada foto produknya tadi di slide-nya ada foto produknya ya sebagai giveaway-nya. Itu nggak ada di sini, harus buka Facebooknya. Nah itu membuat orang itu menarik, akhirnya mereka ikut kuis kita, dan kuis kita itu harus dijawab via WA. Jadi mereka harus japri CS kita. Dan pengumumannya ini teknik ya, pengumumannya itu di story WA CS kita. Jadi mau nggak mau mereka harus menyimpan WhatsApp CS kita. Nah, disitulah kita bangun database. Jadi jangan heran sekali kuis itu CS kita bisa dapat hampir 500 sampai 800 nomor WA. Nah, dari situlah kemudian kita edukasi pakai sistem funneling di WhatsApp ya. Nanti diskusinya sendiri sih bagaimana optimasi WhatsApp secara untuk meningkatkan funneling. Nah, ini tadi fungsinya foto produk. Jadi kita bikin gimmick kuis di grup-grup Facebook atau mungkin ada Instagram dengan follower besar. Mereka pada masuk, kita akan menyimpan database yang namanya nomor WA. Selanjutnya, Mbak, ini teknik foto produk ya. Mungkin nanti cuma sekilas saja ya. Ini bikin foto produk sederhana ya. Jadi kalau kita belum punya studio atau sebenarnya studio kecil bisa beli di marketplace ya. Tapi kalau kita ingin bikin studio seperti ini, sederhananya ya, cara ngambil foto produknya. Selanjutnya, ini yang kalau pakai kursi. Ya, selanjutnya nanti biar banyak diskusi saja. Mungkin beberapa pelaku lain ini kita foto produk yang susu kambing Daimit. Jadi kita bikin foto produk seperti itu gitu kan. Jadi nanti habis di foto gitu terus kita desain lagi untuk sesuai dengan peruntukan iklannya akan seperti apa. Apakah memang untuk menyembuhkan asam lambung gitu kan, pereda asam lambung ya, kita bikin bagaimana foto produk itu menggambarkan memang susu kambing meringankan asam lambung. Nah, nanti ada beberapa testimoni tinggal dimainkan di situ. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita mau masuk ke dunia digital marketing itu? Jadi kalau kita mau masuk digital marketing itu ada beberapa persiapan yang tadi pertama foto, yang kedua adalah kita harus menyiapkan performa produknya. Karena dia nanti akan dipakai untuk kampanye. Nah, performa produk itu paling tidak, ini saya kan banyak yang harus kita siapkan ya, tapi ini minimal yang harus kita siapkan ya dalam untuk masuk digital marketing itu yang pertama adalah kita punya jaminan tertulis bahwa produk kita itu berkualitas.
Salah satunya adalah BPOM sama Halal MUI. Jadi jangan, kecuali sayur ya, kalau sayur tidak ada tulisannya BPOM ya, sayuran segar. Jadi kalau kita itu, kalau di sayur kita bikin, kalau bikin digital marketingnya kan jaminan tertulisnya adalah kalau barang sampai customer itu jelek, maka hari itu juga kita ganti tanpa dipungut biaya, itu jaminan tertulisnya. Nah, keunikan produk ya, keunikan produk kalau produk-produk pabrikan ya kita bikin di pabrik itu memang salah satunya mungkin gluten free atau kemudian tidak mengandung MSG dan sebagainya. Jadi performa produk harus kita punya keunikan karena kita akan bersaing di produk-produk yang lain. Kalau portal saya tanya keunikan produknya apa, kita itu memilih produk terutama kayak brokoli misalkan ya. Brokoli itu kan ada yang kembangnya kecil dan kembangnya besar ya. Nah, kalau portal saya itu mempertahankan gimana caranya customer dapat brokoli yang kembangnya besar-besar tapi tangkainya nggak panjang. Jadi tidak berat di tangkai, tidak berat di bonggol ya bahasa Jawa ini. Nah, itu yang keunikan produknya. Yang berikutnya adalah produknya berkualitas. Nah, nanti ya, biasanya ada indikator bahannya gitu kan. Yang berikutnya adalah cetak daftar manfaat dan testimoni. Jadi kita paling nggak punya daftar manfaat kalau kita produk-produk yang memang harus mencetak testimoni, harus mencetak manfaat ya kita berikan gitu kan, biar calon customer tahu oh ini ternyata produk ini manfaatnya ini, produk ini sudah ada testimoninya maka kita beli nggak masalah gitu. Yang berikutnya adalah perhatikan pengemasan. Jadi jangan sampai pengemasan ala kadarnya, karena kita ngomongin digital marketing, kita toko kita ada di digital gitu kan, di medsos itu kan, di marketplace. Jadi perhatikan pengemasan. Jadi jangan sampai kita lewat di situ. Jadi ini performa produk minimal yang harus kita siapkan ketika kita masuk ke digital marketing itu kan. Kayak di portal saya itu kalau bungkus kita nggak berani, sementara belum pakai bahan kertas ya. Jadi kita nggak berani kita pakai kertas plastik pabrik ya. Jadi yang bentuknya nggak bening tapi agak apa ya, agak keputih, bukan putih ya. Jadi agak buram itu. Jadi plastik pabrik. Nah, kita tidak pernah menggunakan plastik hitam. Nah, kresek-kresek hitam nggak pernah kita pakai. Itu bagian daripada caranya itu memperhatikan pengemasan produk-produk kita, baik itu ketika packing ayam, packing ikan laut, daging. Jadi kita usahakan packingannya semua pakai plastik putih ya. Kita sebutnya plastik apa ya? Plastik pabrik apa ya? Jadi bentuknya kayak apa ya? Kalau di Superindo itu ada ya. Jadi kalau kita mau beli buah, beli apa itu kan narik di gulungan ya. Itu plastiknya seperti itu. Itu lebih aman untuk packing bahan-bahan segar. Jadi silakan coba aja beli bayam, dimasukkan plastik itu, dimasukkan kulkas. Insya Allah 2-3 hari itu bayam itu masih segar. Beda dengan dikeluarin dari plastik, dimasukin kulkas. Bayamnya hancur, layu gitu biasanya gitu. Yang berikutnya adalah performa layanan. Kalau di dalam marketing itu harusnya fast respon. Fast respon itu dari orang bertanya sampai barang itu dikirim. Maksudnya gimana? Kalau ada orang bertanya, kita misalkan jualan di marketplace Facebook ya, ada yang tanya jam 3 pagi, tanya jam 9 pagi, terus baru kita jawab jam 3 sore, ya customer itu akan berpindah ke toko lain gitu kan. Jadi harus fast respon. Yang kedua adalah sampai layanan setelah dikirim. Jadi kita itu kalau nyebutnya apa ya? SOP CRM. Jadi ketika barang sudah dikirim, itu kita kalau sekarang banyak sistem COD ya kita kasih resi COD-nya. Jadi kita resi COD-nya. Ini Kak, resi COD-nya kira-kira barang akan sampai 4-5 hari lagi dari hari ini. Kasih resinya. Jadi CS hanya tidak berhenti ketika sudah beli sudah dikirim, tapi sampai layanan barang setelah dikirim. Nanti kita estimasi 3-4 hari dari hari ini. Misalkan hari Selasa sore, CS kita hubungin lagi customer yang beli barang itu. Gimana Kak, sudah sampai barangnya? Sudah, apakah kondisi sudah masih baik, segel masih utuh? Nah, dengan seperti itu, membangun seperti itu, maka berikutnya dia akan RO-nya tinggi. RO itu repeat order yang tinggi. Yang berikutnya adalah pembayaran yang mudah. Jadi bisa transfer atau menggunakan layanan COD. Yang berikutnya adalah harus kita siapkan adalah sistem pengiriman cepat. Jadi jangan sampai kita tidak punya sistem packing ya. Kalau di tempat kita kan saya ada satu lini bisnis lagi yang online shop. Itu kita bikin bagaimana one day service. Hari ini closing, hari ini kirim. Karena ekspedisi pick up ke rumah kita. Jadi pick up ke tempat kita gitu kan. Jadi kita bikin one day, kita sebutnya one day service. Hari ini closing, asal closingnya masih di bawah jam 3 sore, maka hari ini juga kita kirim gitu kan. Jadi biar caranya barang segera dikirim, jadi biar cepat sampai. Dan kita sistem tarik resinya biasanya kalau COD kan tarik resi baru bisa besok pagi.
atau nanti malam ya jam 9 baru kita tarik resi, besok paginya CS bisa menginfokan untuk resi. Jadi walaupun COD kita juga harus wajib berikan resi supaya customer juga nyaman kira-kira barang udah sampai mana. Berikutnya adalah handling komplain yang bagus. Jadi kalau kita di dalam marketing itu juga harus menyiapkan handling komplain yang bagus. Kalau produknya kurang bagus, CS disiapin. Kalau ada komplain customer bab ini disiapin jawabannya. Bagaimana handling komplain yang bagus. Jangan sampai ketika kita dikomplain sama customer, nomor customer kita blok gitu kan. Jangan sampai. Ya kita harus bertanggung jawab terhadap produk kita. Makanya kan performa produk harus diselesaikan dulu supaya nanti ketika ada handling kita bisa menjawabnya. Jangan hit and run ya. Jadi jual barang terus kemudian ada komplain diblokir customernya, itu kan malah tidak bagus lah untuk kedepannya. Yang berikutnya dari e-commerce. Jadi walaupun kita misalkan jualan di marketplace Facebook, orang kadang ingin beli di toko orange atau di toko hijau. Nah, kita punya e-commerce-nya sebagai cadangan. Itu persiapan yang harus kita siapkan. Kurang berapa menit lagi ya? Ya, lanjut. Kurang berapa menit lagi, Mbak Siti? Masih lama? Masih ada 10-12 menit lagi, Pak. Iya, semoga cukup ya. Nah, setelah itu campaign disiapin, kita ada yang namanya strategi campaign. Supaya campaign kita diiklankan itu bagus, maka yang pertama adalah perhatikan, yang pertama yang perhatikan adalah awareness-nya, jadi perhatiannya. Jadi itu bisa diwujudkan oleh image-nya, bisa diwujudkan oleh video. Jadi kalau kita di sini ada pernah iklan di Facebook Ads, itu kita harus nyiapin image yang bagus atau videonya untuk ambil datanya, mengambil pixelnya. Nah ini harus jangan sampai fotonya tidak bisa menggambarkan produk kita. Ini tadi satu tadi atas ya. Jadi susu kambing ada orang kena asma itu memperlihatkan bahwa produk kita itu membangun perhatian. Oh ini produk untuk ini tau gitu. Yang kedua adalah interest, bagaimana ada benefit produk itu yang ketika orang itu membeli kita gitu kan. Jadi dia minat untuk beli kita, entah itu diwujudkan oleh gambar, teks, atau ada judul headline yang bagus itu kan, yang menarik gitu kan. Yang penting kalau kita bikin teks atau bikin headline yang menarik itu jangan sampai clickbait ya, terlalu overclaim gitu ya, terlalu overclaim. Anda minum ini maka dalam waktu 2 jam sembuh total. Itu kan orang akan berduyun-duyun penasaran, tapi kan itu terlalu overclaim ya. Ketika kemudian ternyata minum 2 jam setelahnya tidak mengalami misalkan kalau produk-produk dengan klasifikasi 7P ya, pemutih, pelangsing dan sebagainya itu kan kadang ada yang overclaim ya. Kita buat bagaimana itu memang dari riset memang mungkin akan 1 bulan, 1 minggu itu betul-betul kita jangan sampai overclaim. Yang berikutnya adalah keinginan. Jadi viewer itu terdorong untuk kemudian lebih detail tanya ke kita, lebih detail tahu tentang produk kita. Oh ini produk bagus kayaknya, bisa untuk bisa untuk menghilangkan ketombe misalkan. Oh ini aman kayaknya terus. Akhirnya kan karena iklan kita ada dia terdorong untuk lebih lanjut bertanya. Maka di bawahnya adalah kita harus sediakan CTA-nya, tombol CTA, click to action. Jadi ada tombol WA, diklik supaya orang akan bertanya di tempat kita. Ya lanjut, singkat aja biar nanti banyak tanya jawab. Nah ini judulnya pejuang traffic organik. Jadi kenapa saya lebih suka pejuang traffic organik sebelum kita main ads yang berbayar. Jadi kalau kita mengiklankan di dalam marketing kan ada 2 ya. Ada satu adalah kampanye atau iklan organik. Organik itu nggak ngeluarin ads ya. Atau yang kemudian iklannya pakai ads berbayar ya. Ada Instagram ads, Facebook ads gitu kan. Yang biasanya sekarang rata-rata orang banyak iklan di 2 platform tadi. Tambah sekarang memang TikTok. Kebetulan saya nggak main TikTok. Jadi nanti kalau ada orang bertanya TikTok, saya mohon maaf saya nggak main di TikTok. Nah, yang tadi saya bikin grafik simpelnya seperti ini. Jadi kita punya performa produk apa, performa layanan apa, terus kita ambil yang paling menarik di irisan menarik itu, kita bikin poster yang bagus, terus bikin copywriting. Anda mencari sayuran segar yang harganya kompetitif, ya bergaransi dan misalkan dijaga kesegarannya gitu misalkan. Lah silakan hubungi kami di portal sayur. Hubungi ya. Jadi kita bikin copywriting yang tidak terlalu overcam tapi memang berbeda ya, tidak hanya menjual sayur enggak, tapi Anda mencari sayuran segar yang dijaga kesegarannya sampai rumah. Nah, itu kan. Jadi itu baru kita masuk platform ke digital marketing. Nah,
Saran saya sih ada beberapa yang harus kita punyai sebagai digital marketing. Yang pertama adalah Google Businessku ya. Kalau kita memang gampangnya map ya. Google Businessku itu tinggal install aja aplikasi di Play Store, kemudian diisi di sana. Memang ada pelatihannya khusus dan itu gratis ya. Yang kemudian bisa optimasi di WhatsApp, di TikTok, di Facebook Ads organik, Google Ads, Instagram, YouTube, Marketplace ya. Tapi yang jelas kita harus perkuat tentang social proof-nya ya, kepercayaan terhadap bisnis kita. Ya ini hal-hal yang memang skema ya kalau kita mau main di digital marketing. Lanjut Mbak, kurang 12 menit. Nah, ini singkat ya tentang Facebook ya, Facebook organik. Jadi kalau kita mau optimasi di Facebook organik, itu kita bisa optimasi di halaman Facebooknya, bikin fanpage ya. Bikin fanpage itu ada cara optimasinya sendiri. Kemudian kita optimasi di postingan akun pribadi ya. Kita punya akun Facebook, kita bisa posting di sana. Cuma akun pribadi jangan banyak posting jualan ya. Jadi kita ada banyak edukasinya. Juga ada sekarang ada yang namanya story Facebook, ada grup Facebook ya. Kita bikin grup Facebook. Nah ini saya jelaskan, kalau story Facebook mungkin mirip WA ya. Yang grup Facebook saya jelaskan, kita grup Facebook bisa gabung grup Facebook yang sudah ada atau kita bikin sendiri. Kebetulan saya ngelola grup Facebook itu berapa ya, 6 atau 7 grup Facebook itu total ke 7 juta member. Nah, kita bisa jualan di sana gitu loh, bisa jualan di sana. Nah, kemudian kita optimasi marketplace Facebook. Sebenarnya ada pelatihan teknisnya ya. Kalau di marketplace Facebook itu paling nggak butuh waktu sekitar setengah jam Mbak untuk pelatihan optimasi marketplace Facebook. 1 jam Mbak, lupa. Kemarin ngisi KKN UGM yang dari mana ya, campuran kemarin KKN UGM di daerah Kronggaan itu kita pelatihan marketplace Facebook itu 1 jam Mbak. Pelatihan Facebook 1 jam. Jadi ya memang bagaimana ada teknik trik ya untuk optimasi marketplace Facebook. Yang kemudian grup Facebook dan Facebook Ads. Lanjut. Ini WhatsApp ya. WhatsApp tadi ini apa yang harus kita optimasi. Ini WhatsApp yang harus kita install adalah WhatsApp bisnis. Kemudian kita harus optimasi katalog WA-nya, story WA-nya. Terus kemudian kita bisa optimasi story-nya teman. Nah, bagaimana bahasa optimasi story teman? Kalau seorang CS itu harus rajin merespon story daripada customer kita. Tapi jangan sering-sering, nanti kita jadwal hari ini kita akan merespon customer ABCD, besok pagi EFGH gitu. Jadi dengan sering membangun komunikasi, saling berbalas merespon story WhatsApp-nya, ini biasanya kita akan mudah mendapatkan orderan gitu kan. Berarti membangun sedekah traffic ya. Jadi kita bikin ini supaya bisa disampaikan. Ada optimasi grup WA, optimasi database grup WA, dan optimasi kalau disebutnya secara langsung apa ya. Nah, kalau ngomong ini detailnya itu butuh waktu sekitar setengah jam Mbak untuk menggambarkan bagaimana optimasi daripada WA. Lanjut Mbak. Ya ini yang sekedar sharing motivasi ya. Motivasinya 10%, 20% belajarnya, banyakin praktek gitu kan. Karena terutama ya kalau teman-teman SEO yang misalkan mahasiswa belum punya produk, ya belajarlah untuk bangun kolam ya, misalkan bikin jadi YouTuber gitu kan, atau kemudian jadi Instagram, bangun platform Instagram meningkatkan bagaimana dia punya follower banyak gitu kan. Tapi kalau sudah punya produk, saran saya itu kalau kita mau baru saja mulai dimasuk digital marketing, mainlah di marketplace Facebook, itu sekarang masih bagus banget untuk jualan. Yang kedua adalah jangan lupa tentang WhatsApp, itu dikelola dengan teknik-teknik tadi. 2 itu insya Allah kita bisa masuk. Kalau teman-teman udah bagus di situ, naik lagi di teman-teman masuk bikin website ya, bikin landing page, teman-teman main di Facebook Ads, bisa Google Ads. Kemudian portal sayur juga diiklankan di Google Ads, jadi kalau buka di Google sayur online gitu, insya Allah portal sayur di halaman pertama bisa dicek. Nah, kita pakai Google Ads juga untuk mengiklankan gitu kan, untuk bangun traffic. Nah, nanti tinggal bertahap gitu kan. Tapi kalau di dalam marketing ini jangan sampai kita itu tidak main, karena memang masanya sudah masuk ke sana. Mungkin itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak diskusinya. Kalau optimasi beberapa teknik baik itu sosial media, YouTube, sebagainya itu butuh waktu agak lama untuk detailingnya untuk masing-masing platform ini. Tapi sekilas basicnya adalah kalau kita masuk digital marketing ya tadi, itu harus kita siapkan. Jadi lebih enak kita jualannya.
Jadi mudahnya produk kita bisa cepat winning, jadi winning produk. Kemudian kita bisa winning campaign, jadi winning produk itu produk kita winning ya, bagus ya. Kemudian kita bisa winning campaign, jadi ketika kita ngiklan banyak yang respon iklan kita juga punya bisa winning closing, jadi CS kita closingnya tinggi, closing ratingnya tinggi. Yang berikutnya kita harapkan dengan winning closing kita bisa profitnya juga winning gitu kan. Jadi satu kesatuan di situ. Itu saja Mbak Siti Mariam, matur suwun sangat, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Yanuar atas pemaparan materi yang sangat menarik ya. Sedikit rangkuman dari materi pertama. Jadi strategi digital marketing itu diawali dengan riset produk, kemudian persiapan, membangun database, dan harus terus meningkatkan performa produk dan performa layanan. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa kebutuhan pasar terus berubah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan inovasi dan juga kita harus melek teknologi dan harus siap dengan perubahan. Nah, bagi peserta yang mempunyai pertanyaan, silahkan untuk menuliskannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Kemudian kita akan memasuki sesi kedua, materi dari pembicara kita kedua. Beliau sudah bergabung, Mas Yustafat Fauzi, STP. Ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Yustafat. Mbak Siti Mariam. Ya. Tadi baru bergabung ini. Iya, Mas. Selamat datang di workshop sore hari ini. Nah, Mas Yustafat ini adalah owner dari PT Merapi Tani Instrumen atau disebut dengan PT Mertani Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan Internet of Things untuk menunjang pertanian presisi. Nah, beberapa produknya itu misalnya IoT hardware platform, automatic weather level, automatic rainfall, automatic weather station, IoT software platform, dan sebagainya. Nah, ini sedikit perkenalan dari Mas Yustafat ya. Jadi Mas Yustafat ini adalah alumni Teknik Pertanian UGM juga. Dulu tahun 2011 saat saya masuk ini beliau adalah ketua Permateta dan saya masih jadi maba gitu. Saya selalu terkagum dengan inovasi pemikiran beliau, kemudian juga kebijaksanaan dan kreativitas beliau itu luar biasa. Gitu. Nah, pengalaman kerjanya, beliau pernah menjadi internal auditor di Minamas Plantation atau sebuah perusahaan kelapa sawit ya, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 beliau merupakan co-founder dari PT Merapi Tani Instrumen atau PT Mertani. Nah, untuk selengkapnya, mari kita sambut pembicara kita hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan Mas Yustafat, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siti Mariam. Saya cobakan banyak terima kasih kepada teman-teman Teknik Pertanian dan Bapak Ibu dosen sekalian. Untuk siang ini saya ditugasi ini sama panitia untuk menyampaikan terkait dengan tantangan untuk digitalisasi marketing ya dalam hal memarketingkan IoT. Artinya memang ini ada satu subjektivitas memang kita dalam hal ini pembicaraan marketingnya terbatas pada bagaimana memasarkan IoT. Tidak untuk komunitas lain yang mungkin akan sangat berbeda. Karena tadi pakem-pakemnya sudah dijelaskan mungkin sama Mas Yanuar. Jadi mungkin saya hanya bercerita terkait dengan pengalaman, terkait dengan bagaimana memasarkan produk IoT ini yang tentu akan sangat berbeda dengan komunitas lainnya seperti itu. Share screen bisa ya? Bisa Mas, silakan. Oh ini ya, memang Mertani ini mungkin
ini kita memang ya peningkatan terutama produksi ya atau sustainable agribisnis dan related sektor. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini Mertani tidak hanya jalan di pertanian saja, tapi juga ada kita implementasikan untuk meningkatkan value chain. Jadi memang kita melihat bahwa permasalahan agriculture itu berbeda-beda tergantung pada value chain-nya masing-masing. Jadi kalau di pertanian itu ada small, medium, large. Tidak semuanya bisa kita hantam dengan solusi IoT. Jadi biasanya yang banyak membutuhkan IoT itu di medium sama large. Sementara small itu value chain-nya yang bermasalah itu berbeda. Biasanya lebih kepada finance, marketing, yaitu ya tetap kita bantu. Itu kita lakukan namanya intensifikasi. Jadi kita bantu untuk akses marketnya, kita bantu dengan bagaimana mengakses finansialnya. Kalau di medium, ini kebanyakan yang memang sudah membutuhkan ya, karena memang ada tuntutan quality dan juga ada memang kadang ada juga tuntutan dari regulasi kalau di perusahaan besar. Nah ini sebenarnya model bisnisnya seperti ini untuk Mertani sendiri, ada hardware, ada software, ada value chain management, sebenarnya adalah intensifikasi. Ini memang kita sasar untuk perusahaan-perusahaan yang di bidang pertanian ya Mas, yang agribisnis ya, itu yang yang small seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya memang untuk produknya sendiri kita memang ada namanya IoT hardware platform. Jadi kita menyiapkan satu platform hardware yang dimana itu bisa digunakan untuk berbagai jenis solusi. Jadi bisa smart agriculture, bisa smart city, bisa smart environment, bisa smart industry, smart tracking. Karena sebenarnya di IoT itu sendiri solusinya itu sebenarnya yang penting device itu terkonek pada internet. Sementara untuk menciptakan solusi itu hanya beda sensor saja dan juga mungkin perbedaan dalam beberapa hal terkait dengan reporting dan juga analitiknya. Jadi kita punya satu hardware yang ini bisa connect dengan berbagai jenis sensor dengan lebih dari 12 jenis sensor ya. Jadi tinggal connect, nanti pengen solusi seperti apa, nanti bisa di-combine sendiri seperti itu. Nah ini memang kita ada water level, dan juga ada rainfall, ada automatic weather station, dan juga ada juga solusi terkait dengan air quality, ada early warning sistem landslide, dan juga ada perangkat-perangkat lainnya untuk di industri. Nah, terkait dengan permasalahan marketing dan tantangannya untuk IoT ini tidak lepas dari model bisnis ya. Untuk marketing itu pasti berawal dari model bisnisnya. Memang untuk saat ini model bisnis utama dari Mertani itu yang terkait dengan IoT itu yang pertama adalah terkait dengan hardware. Kita ada selling hardware dan juga ada custom IoT solution. Semuanya IoT solutionnya IoT solutionnya tidak hanya di agriculture, sebenarnya untuk air quality, kemudian ada juga di industri-industri lainnya. Sebentar, Mbak, sebentar. Maaf. Dek, tolong, Dek. Dipasih, Dek. Sorry. Jadi yang pertama ada kita selling hardware. Jadi memang hardware ini biasanya kita jual baik itu sensor maupun IoT perangkatnya. Kemudian ada customized IoT solution. Jadi untuk agriculture sendiri itu kita menjual solusinya macam-macam ya. Ada terkait dengan fokusnya terkait dengan water management. Ada fokusnya terkait dengan pest and disease. Ada kaitannya dengan analisis tanah, ada juga terkait dengan penyimpanan. Jadi memang ini sifatnya custom dan ini customnya itu bisa mulai dari jenis sensor yang digunakan, bisa disesuaikan dengan harganya, bisa juga disesuaikan dengan spesifik yang dibutuhkan seperti itu, dari ketelitiannya macam-macam, dan itu memang implementasinya banyak seperti itu. Dan yang kedua ada juga custom hardware. Jadi ada beberapa perusahaan juga secara B2B ya. Kita kebanyakan itu untuk model bisnisnya sekarang itu hampir revenue stream-nya paling utama itu ada di B2B. Makanya untuk marketingnya sendiri sebenarnya kita lebih kepada B2B, bukan B2C seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan yang custom hardware. Sebenarnya ada beberapa mereka membuat satu solusi IoT sendiri, akan tetapi mungkin dengan existing yang sudah kita tawarkan itu ada kekurangan. Jadi mereka ingin mendesain sendiri, itu juga bisa kita bantu.
atau bahkan ada yang white label. Jadi kita punya barang yang seperti kotak tadi dengan berbagai jenis sensornya, cuma diganti merek seperti itu. Ada juga dengan software, itu software kita biasanya bisa menggunakan software as service, itu mereka bayar setiap bulannya. Ada 100.000 sampai 500.000 atau on-premise. On-premise itu biasanya kita set up-kan satu software di tempat mereka yang kelola. Kalau SaaS itu kita yang kelola. Jadi mereka bayar setiap bulan. Ada juga custom software. Jadi custom software ini biasanya mereka ingin biasanya ada satu reporting tertentu, itu juga bisa kita berikan. Kemudian ada juga yang white label. Jadi ada distributor, biasanya mereka vendor, mereka ingin platformnya, softwarenya itu kalau sekarang kan kita pakai dashboard.mertani begitu. Semuanya ada vendor namanya PTA ya, dashboard PTA seperti itu. Dan juga ada maintenance. Nah, ini beberapa permasalahan ya terkait dengan tantangan IoT ini yang mungkin dari pengalaman kita yang saat ini ya, mungkin dari awal dulu kita mulai tahun 2017 ya. Mungkin tantangan yang paling utama itu terkait dengan IoT ini adalah new teknologi. Artinya memang butuh semacam edukasi di market ya, termasuk kita harus mengenalkan secara detailnya, karena untuk pertanian sendiri untuk implementasi IoT ini sebenarnya agak tertinggal ya. Sebenarnya IoT ini sebenarnya sudah banyak diimplementasikan terutama di industri lainnya ya. Dan memang kita melihat bahwa mungkin di Indonesia itu memang pertaniannya paling besar, dan memang kalau kita lihat terkait dengan bagaimana kebutuhan terkait dengan data dan kemudian decision data driven itu masih belum terlalu banyak ya di Indonesia sendiri seperti itu. Dan memang dengan teknologi ini ya memang edukasi terutama yang akan lebih berat waktu di awal-awal itu. Tapi semenjak mungkin tahun 2018-19 di mana kita melihat timingnya itu mulai banyak ya aplikasi, kemudian HP juga hampir semuanya punya Android dan lain-lainnya, itu menjadi lebih mudah seperti itu. Jadi memang masalah timing juga. Apabila memang teknologi itu benar-benar baru ya, karena memang sebenarnya kalau di Indonesia sendiri biasanya teknologi startup itu menciptakan satu produk itu ya produk yang bisa digunakan sehari-hari. Kalau untuk IoT ini kan sebenarnya tidak semuanya butuh ya. Jadi mungkin hanya beberapa ya, mungkin banyaknya itu bukan persen tapi perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua itu early adapter. Jadi kalau kita punya produk itu yang jelas adalah harus digunakan. Jadi untuk meyakinkan satu orang untuk mau memakai ini juga susah ya di awal-awal dulu ya. Maksudnya kita meyakinkan perusahaan untuk mencoba, bahkan kita gratisi atau kita diskon dan lain-lainnya itu juga cukup susah seperti. Apalagi banyak perkebunan besar itu bukan di Jawa, malah di luar Jawa. Artinya cost-nya juga semakin tinggi. Kemudian ini karena kita kalau dari Mertani ini kebanyakan B2B, jadi bukan B2C ya. Jadi biasanya kalau kita jadi pemakai kita atau pembeli kita itu perusahaan, bukan ke person ya, tapi perusahaan. Dan itu digunakan untuk membantu perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini biasanya yang ketiga adalah multi-person approach. Jadi biasanya di dalam perusahaan itu kalau kita menawarkan produk teknologi, itu ada namanya support sama decision. Supaya kita menawarkan produk IoT ke asisten kebun. Mungkin asisten kebun bilang ya, tapi nanti manajernya akan beda lagi. Kemudian nanti level atasnya beda lagi. Nah, ini ada orang-orang ini tidak bisa ambil decision. Nanti decision ya mungkin tetap di GM ataupun tetap di keuangan seperti itu. Jadi nanti approach-nya berbeda. Bagaimana kita approach tim supporting ini dan pengambil decision ini harus dapat dapat sinkron ya. Kalau kita biasanya itu yang sering terjadi, kita menawarkan semuanya automatic weather station di level asisten kebun seperti itu. Mereka bagus dan nilainya macam-macam ya. Akan tetapi nanti di tingkat mungkin sekelas GM saja itu mereka sudah ada pertimbangan cost. Nah, nanti bisa enggak lebih murah? Lebih murah enggak bisa. Fiturnya dikurangi bisa enggak? Bisa. Seperti itu. Jadi banyak yang harus kita dekati seperti itu, dan itu pendekatannya juga sangat berbeda-beda. Dan mungkin untuk proses dalam close deal komersial itu cukup panjang ya, karena IoT ini sebenarnya
sebenarnya hampir sama ya, mungkin ada sekadar dan macam-macam ya, tapi memang perkebunan itu tidak memakai seperti itu, jadi memang termasuk produk yang baru. Jadi untuk proses pengadaannya sendiri itu biasanya ada step dan timingnya. Satu namanya timing kapan perusahaan itu melakukan pengadaan. Nah, biasanya itu di bulan-bulan, mungkin ada yang di awal-awal tahun, ada di pertengahan tahun, bahkan ada juga di akhir tahun. Nah, itu kita harus tahu timingnya kapan. Dan stepnya untuk implementasi satu teknologi baru itu juga tidak bisa langsung beli kemudian dipakai. Jadi biasanya kita harus ada semacam POC, kemudian piloting, baru kemudian juga pre-komersial, baru komersial seperti itu. Dan kemudian juga kadang sebenarnya kita memiliki produk yang sudah kita siapkan, kadang mereka juga perlu ya kita tidak tahu kondisi di lapangan itu, biasanya ya kita karena mendesain di sini, kemudian di lapangan kita akan implementasi, itu banyak juga kendala-kendalanya. Jadi mereka biasanya membutuhkan dua modifikasi. Nah, itu yang kita harus siap juga. Sebagai contoh, yang paling sering itu kita temui adalah masalah spesifikasi alat. Nah, ini juga ini masalah connectivity ya. Jadi makanya kita punya alat itu yang bisa kita switch dengan cepat, bisa Bluetooth, Wi-Fi, macam-macam seperti itu. Bisa GSM, bisa LoRa seperti itu. Dan juga mungkin masalah regulasi juga. Ini tantangannya ya. Dulu kalau regulasinya itu ini regulasinya kebalik ini. Dulu itu memang ada semacam regulasi ini, salah satu yang terkait dengan TKDN. Kalau TKDN ini biasanya untuk kita masuk ke beberapa perusahaan, terutama perusahaan BUMN ya. Ini sangat dipertimbangkan sekali. Akan tetapi kalau terkait ke swasta itu tidak terlalu. Jadi regulasi ini juga menjadi satu tantangan sendiri, di mana kemudian ada juga masalah regulasi terkait connectivity, sehingga kita harus melakukan uji maupun sertifikasi komunikasi. Nah, ini kan cukup butuh biaya yang tinggi ya, seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah existing product atau brand yang sudah ada. Ini sebagai contoh ya, kita water level itu kebanyakan kalau di sekarang ini yang di pasaran atau yang sudah digunakan itu mereknya Hubu. Kalaupun automatic weather station itu mereknya Davis. Ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan regulasi. Seperti regulasi terkait dengan penggunaan water level ini sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2017-an. Atau mungkin 2014-an, saya agak lupa ya. Dan itu ternyata mereka itu sudah ada vendor-vendor itu yang sudah siap-siap. Saya tidak tahu apakah ada semacam kong kali kong, sehingga mereka menyiapkan satu produk, dan produk itu kemudian diregulasi seperti itu, sehingga membutuhkan satu teknologi. Itu mungkin juga ada ya. Dan yang berikutnya itu ya masalah existing produk ya. Jadi kita sebagai pemilik produk yang baru itu untuk mencoba untuk menggantikannya itu juga perlu effort yang tinggi, bahkan biaya yang tinggi ya. Bagaimana mereka kayak brand-brand ini sudah sangat terkenal sekali ya, Hubu sama Davis ya. Nah, ini juga kita perlu satu strategi ya. Salah satunya bisa juga menggunakan pricing, service, dan macam-macam. Dan berikutnya adalah masalah tantangannya adalah channel penjualan. Tentu kalau kita punya produk itu ya kita melihat juga budget untuk marketing itu berapa, dan juga kita juga harus tahu juga cost acquisition yang harus kita siapkan itu berapa, atau kita perlu mencari channel distributor, itu jauh lebih mudah ya biasanya. Tapi akan tetapi di produk awal yang kita miliki, apalagi produk baru, itu biasanya jarang yang percaya ya, kecuali kalau kita memang secara B2B, sebenarnya distributor kita ajak kerjasama, mereka pasti tanyanya itu adalah alat ini sudah digunakan di mana. Nah, ini yang biasanya menjadi obstacle ya, walaupun kita mungkin punya produk bagus, juga susah untuk mencari channel untuk penjualannya juga. Ketiga adalah masalah budget. Tentu untuk startup di awal, budget itu pasti juga akan menjadi satu pertimbangan khusus ya. Mungkin kita bisa menggunakan beberapa teknik marketing yang lebih efisien ya, seperti itu. Kayak kita dulu juga pernah menggunakan banyak berbayar ya, kita juga menggunakan digital seperti LinkedIn, dulu kita juga pernah ya. Itu yang sebenarnya untuk B2B paling efektif, tapi per bulan juga hampir 1 jutaan ya, itu harus kita bayar. Dan itu memang perlu pertimbangan juga, kalau memang kita budgetnya sudah kita siapkan memang sudah sesuai, dan juga cost acquisition yang kita siapkan masih masuk, ya silakan menggunakan beberapa tools untuk marketing, sehingga produk itu bisa dikenal dan juga bisa masuk ke
ke konsumen seperti itu. Ada beberapa strategi yang kita lakukan ya. Salah satunya adalah dengan melakukan pivot terkait dengan target spesifik. Sebenarnya dulu target kita itu adalah pertama pertanian. Tapi kemudian kita khususkan, kita spesifikkan itu ke perusahaan perkebunan dan terutama adalah kelapa sawit dan hortikultura. Salah satu pertimbangannya memang di sana itu ada big problemnya dan juga sistem yang sudah berjalan itu sudah paling siap untuk implementasi dan juga budget. Karena satu alat itu kan minimal mereka harus menyiapkan budget sekitar mungkin 30-50 juta ya. Kalau petani dengan luas lahan 0,5 hektar itu jelas susah. Makanya kita langsung kita pertimbangan utamanya adalah waktu itu adalah masalah terkait dengan memang problemnya di sana dan juga sistemnya sudah berjalan dan juga memang ya budgetnya mungkin masih masuk ya seperti itu untuk efisiensi. Dan juga memang kelapa sawit ini kan perusahaan yang memang relatif besar ya. Jadi untuk membeli alat dengan harga segitu bukan hal yang sulit ya, apalagi kalau efisiensi yang didapatkan itu jauh lebih besar seperti itu. Kemudian strategi berikutnya dengan menggunakan free trial dan harga promosi. Nah ini kita lakukan dulu di awal-awal itu free trial. Jadi free trial itu benar-benar mereka gratis ya, tapi kita pilih, jangan asal ya. Artinya yang kita pilih ini juga bisa membawa brand kita, mempromosikan juga. Makanya kita biasanya pilih perusahaan-perusahaan yang besar, yang bisa mewakili. Kalau kita perkebunan, mungkin waktu itu ada KPN Corporation ya. Dulu namanya Gama Plantation namanya. Tapi sekarang berubah menjadi KPN. Kemudian untuk hortikultura, kita waktu itu pernah ada GMP, ada juga Giant Food seperti itu. Nah memang ini biasanya juga kita untuk proses masuk itu ada namanya PUC. PUC itu demokan alatnya. Kemudian piloting itu kita implementasi di lapangan mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian nanti kalau berhasil kita harus tulis KPI-nya sesuai dengan product requirement apa tidak, product requirement dokumen PRD ya. Seperti itu. Kalau dia sudah sesuai semuanya sesuai dengan KPI, dia harus paling tidak harus melakukan komersial. Jadi harus ada satu dokumen khusus. Jadi jangan hanya trial saja, nanti bisa jebol nanti malah. Soalnya rata-rata kan perusahaan itu juga di luar Jawa ya. Kita butuh dana untuk transport, butuh dana untuk macam-macam. Walaupun sekarang kita cukup video ya. Jadi kita kirim alatnya, kemudian kita kasih video dan memang alat dari Mertani sendiri sudah cukup mudah ya, sehingga bisa lebih efisien. Jadi memang kita sampai sekarang pun kita masih memberlakukan ini free trial. Tapi memang free trialnya ini kita kita kasih ini ya, kita kasih time-nya ya, kapan, jadi berapa minggu. Nanti kalau sudah tercapai semuanya harus melakukan komersial seperti itu. Dan juga kita pasti tanyakan kuantitinya. Kalau mungkin biasanya kita kan pasti ada stok alat di workshop. Nah itu biasanya ya kita pilih ya, makanya kita harus salah satunya yang kita pilih mana yang harus kita trial. Itu biasanya salah satunya adalah masalah kuantiti yang akan mereka beli seperti itu. Kemudian kita juga fokuskan kepada prioritasnya adalah kepuasan. Jadi kalau trial itu ya pokoknya yang bagaimana kita bisa menyesuaikan ya dengan harga dan kemudian juga terutama harga yang menjadi prioritas ya. Kalau B2B ya, produk-produk teknologi ini lebih kepada harga. Jadi biasanya kita kita biasanya akan menawarkan ya. Jadi kalau penawaran semuanya harga segini, dia kurang. Nanti bisa saja karena kita punya hardware yang fleksibel, sensor kita ganti, katakan yang pertama dari US kita ganti dari China seperti itu. Itu juga bisa ya. Dan kemudian kepuasan ini juga penting karena kalau B2B itu kita berpikirnya juga hubungan jangka panjangnya. Dan ini memang kita juga cukup merasakan ya. Jadi apabila kita B2B itu kalau sudah dapat ya, semuanya IoT masuk di perkebunan. Ini bisa merembet nanti. Kayak kita juga sudah terjadi ya. Akhirnya bisa masuk juga ke pabrik. Mereka butuh semacam sensor pressure, sensor CPO tank dan lain-lainnya seperti itu. Jadi memang yang menjadi prioritas itu untuk kita harus bisa memuaskan lah untuk servisnya, untuk garansi, dan juga ini untuk menuju hubungannya jangka panjang, karena seperti itu kalau memang B2B ya memang sifat pengadaannya memang seperti itu.
Kemudian berikutnya itu selain memprioritaskan terkait dengan kepuasan, kita juga perlu ada namanya strategi harga. Nah, strategi harga ini biasanya kita lakukan, memang tahu ya, untuk produk-produk IoT seperti sensor, seperti OBS itu bahkan dari Cina cukup murah ya, karena memang di Cina itu biasanya yang produsennya itu satu, tapi yang marketing kan banyak sekali. Kalau di sini kan produsen itu satu sama lain sudah saling bersaing ya, sehingga susah ya, karena mereka itu dari Cina bisa murah ya, salah satunya adalah masalah kuantitinya memang banyak, kemudian juga penjualannya juga banyak. Kalau di sini kan mungkin produsen, product owner seperti Mertani ini juga masih kita pun juga masih sedikit, yang paling cuma ratusan ya, pun sampai ribuan. Artinya dari segi harga pun biasanya kita juga mahal, karena untuk kontrak manufaktur itu yang paling efisien sebenarnya 250 pieces minimal ya. Kalau kita produksi cuma satu satuan itu akan sangat mahal sekali, dari segi harga pun juga akan kalah ya. Makanya untuk dari segi produk, untuk menurunkan harga itu salah satunya adalah melakukan ya kuantitinya diperbanyak, kemudian melakukan sharing platform. Sebenarnya produk-produk Mertani 1, 2, 3 ini platform hardware-nya sama. Ini sebenarnya seperti kayak Indomie ya. Kayak Indomie ini rasa-rasanya banyak. Sebenarnya bahan utamanya ya mie, tinggal diganti saja dengan bumbu-bumbunya. Sama seperti itu. Dan itu memang bisa lebih murah ya, kalau satu produk tidak laku kita ganti produk lain, dan memang yang BOM tertinggi, bill of material tertinggi kan sebenarnya di PCB sama sensor seperti itu. Sementara sensor ini bisa digunakan untuk macam-macam solusi. Kalau solusi agriculture tidak laku, tambah saja solusi industri seperti itu. Kemudian juga masalah strategi harga ini juga berlaku untuk distributor ke channel ya. Channel kita kan ada banyak, beberapa kita ada distributor. Jadi kita tidak serta-merta masuk ke perusahaan. Ada beberapa distributor. Dan untuk distributor ini sebenarnya kita coba untuk menggantikan yang mereka jualannya itu adalah solusi-solusi dari Cina, kita kenalkan kepada mereka ini produk dari Indonesia, asli kita desain dari Jogja, kita manufaktur di Indonesia seperti itu. Dan ternyata emosional seperti Made in Indonesia itu tidak menggerakkan para distributor ya. Mereka itu lebih suka komisi yang besar ya. Mungkin saya membayangkan seperti kenapa counter HP itu lebih suka beli jualan Oppo sama Vivo ya, daripada jualan Samsung dan lainnya, karena memang komisinya. Dan memang rata-rata kita berikan 10-30% untuk komisi ke distributor ini. Jadi memang tantangannya salah satunya adalah masalah komisi ini juga harus perlu dihitung nanti di akhir harga itu harus tetap masuk, dan juga kita waktu kita punya distributor nanti bagaimana tidak bentrok ya, karena kita juga bisa tetap, karena kita bukan produsen yang distributornya itu tidak seperti distributor tunggal pemegang merek ya. Jadi Mertani tetap bisa menjual, akan tetapi nanti di harga terakhir ini kita harus tetap janjian sama distributornya ini. Artinya nanti dia ketahuan, oh ini pakai Mertani si dari pabriknya ke kita seperti itu, nanti bisa menghargai lebih murah ya, tidak, nanti bisa kita atur seperti itu, Mbak. Bahkan ketika survei pun kita diajak, ya siapa yang di depan ya silakan seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian strategi berikutnya itu ada masalah channel penjualan ya, ataupun tempat penjualannya ya. Jadi kalau untuk channel jualan sendiri ya, yang pertama memang tetap kita menggunakan distributor ya. Kita ada web itu hanya sebagai, menurut saya lebih kepada branding ya. Karena untuk web penjualan langsung melalui web itu, kalau untuk barang seperti ini ya, brand baru ini cukup susah ya, kecuali kayak seperti Apple itu kan orang lebih percaya membeli langsung dari web mereka ya, mungkin iBox ataupun di Apple Store-nya langsung seperti itu. Tapi kalau alat-alat baru new brand ini, kalau memang dari pertimbangannya susah untuk bisa menembus untuk close ya, kita gunakan saja marketplace atau web-web lainnya, atau menggunakan channel dari distributor seperti itu. Dan sebenarnya untuk saat ini memang sudah ada pergeseran ya. Jadi kayak brand-brand walaupun mungkin ada Oppo macam-macam itu juga kita tetap bisa compete kok. Karena memang ternyata kalau di B2B itu sendiri sebenarnya ya, di era sekarang ini yang penting ada kita tahu bahwa alatnya sudah dipasang di tempat lain, mereka bertanya, oke, bagus, testimoninya bagus ya, mereka bisa percaya, bisa langsung melakukan komersial ya, tidak perlu kita POC lagi, trial lagi seperti itu. Nah ini kemudian untuk
kemudian berikutnya adalah dengan strategi brand atau merek. Nah, ini sebenarnya agak berbeda juga ya untuk pendekatan brand atau merek untuk B2B dan B2C ya. Kalau kita lebih ke B2B itu lebih kepada identitas saja sebenarnya, lebih kepada identitas. Sebagai contoh ya, kita pernah beberapa distributor itu beli barang dari Cina. Dari Cina itu sebenarnya barangnya sama, cuma mereknya beda-beda ya. Tapi kalau mereka sudah identitasnya itu mereknya sudah didaftarkan, ketika itu keluar permintaan ya mereknya itu walaupun nanti barangnya sama, mereknya beda, mereka ya tetap tidak mau ya. Seperti itu. Kedua adalah loyalitas ya. Nah, ini sebenarnya yang beberapa kita sudah dapatkan ya. Jadi beberapa distributor itu yang sekarang yang dulu hanya menjualkan ke sektor agriculture, sekarang juga sudah minta kita untuk bisa masuk ke sektor industri ya. Karena sebenarnya teknologinya sama ya, IoT juga, hanya sensornya saja yang berbeda seperti itu. Dan juga lebih kepada menekankan pada diferensiasi produknya. Jadi keunggulan kita itu seperti apa. Kalau kita mungkin saat ini yang lebih kita utamakan itu lebih kepada fleksibilitas dan servis ya. Itu yang paling utama karena memang banyak teknologi ini teknologi dari luar negeri itu salah satunya yang menjadi kendala utama itu lebih kepada fleksibilitasnya terkait dengan koneksi, kemudian servisnya juga sangat lumayan sulit ya kan. Contoh itu ada Hubu ya itu ataupun Davis Hubu lah. Itu bahkan untuk ganti baterai itu dulu itu sampai harus kirim barang ke US ya, itu kirim barangnya saja berapa, mungkin kan cuma ganti baterai seperti itu sebagai contoh. Kalau kita kan kalau kita rusak ya kita berani jamin kalau rusak sudah alat dikembalikan saja seperti itu, akan kita ganti PCB-nya. Karena mengingat produk itu kita yang develop seperti itu. Artinya mereka ada rasa aman, oke, walaupun ini produk baru tapi kalau servisnya oke, rusak diganti bisa diterima Mas Yan. Ya memang tetap harus ada satu standar ya, kayak kita pasti menjanjikan kepada customer ini zero downtime Pak. Nanti tidak akan downtime. Kalaupun downtime nanti akan ada semacam pemotongan ya karena ada biaya bulanan ya, kita dipotong berapa persen seperti itu. Itu bisa mereka terima. Mungkin itu saja Mbak Siti Mariam dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yanuar atas materi yang sangat membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru ya. Jadi ternyata IoT atau Internet of Things itu penerapannya tidak hanya terbatas pada satu sektor saja, tapi seperti yang Mas Yanuar tadi jelaskan ya, awalnya Mertani itu hanya pada sektor agriculture, kemudian berkembang juga pada water, kemudian environment, factory, dan sebagainya. Jadi ternyata dari sebuah produk kemudian dengan menangkap kebutuhan pasar, kita bisa merumuskan inovasi baru begitu ya. Jadi ini yang punya usaha atau sedang ingin merintis usahanya bisa melakukan riset-riset pasar, kebutuhannya seperti apa, dan pengembangan produk untuk menyelesaikan permasalahan di sektor-sektor lain dengan core ilmu yang teman-teman bawa ini seperti apa. Menarik sekali ya. Nah ini bagi peserta yang mempunyai pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom chat dengan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan yang ingin diajukan, baik kepada pembicara pertama maupun pembicara kedua. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kita akan mempunyai waktu diskusi sampai jam 2. Jadi silakan ajukan pertanyaan-pertanyaannya, mumpung di sini ada narasumber yang sangat mempunyai banyak insight gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama dari Ibu Murtiningrum dari UGM. Yang pertama untuk Pak Yanuar, apakah ada perbedaan dalam melakukan digital marketing untuk konsumen langsung dan untuk usaha, misalnya catering? Kemudian untuk Pak Yustafat, produk IoT punya penggunaan yang spesifik. Bagaimana Mertani menjangkau calon pembeli untuk pertama kalinya? Mungkin jawaban yang pertama saya persilahkan kepada Mas Yanuar. Bisa diulang pertanyaannya, saya cari dulu. Pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertama dari Ibu Murtiningrum, apakah ada perbedaan dalam melakukan digital marketing untuk konsumen langsung dan untuk usaha, misalnya catering? Iya, ya. Bu Tining nggih. Ini Bu Tining nggih. Sungkem Bu, guru dosen pembimbing. Digital marketing di sayur itu kan tadinya di B2B ya, khusus restoran, catering sama hotel. Dengan end user memang kalau dalam hal foto itu masih sama ya, dalam hal menarik foto itu masih sama. Hanya memang dalam hal copywriting-nya agak berbeda ya. Di copywriting-nya agak berbeda karena memang layanannya beda ya. Mungkin salah satu contohnya kalau kemarin di B2B itu kan ada yang di Google Ads ya. Nah, kalau buka di Google Ads itu sayur online Jogja kan muncul portal sayur, kan kita ada deskripsi di sana. Kita hanya memberikan gambaran tentang perjalanan sayur kita. Tapi pada end user kita dibikin copywriting itu lebih spesifik ke ibu rumah tangga. Jadi misalkan Anda seorang ibu rumah tangga yang baru mencari toko online dengan kelengkapan yang bagus dari sayur, buah, daging hingga sembako. Kami hadir untuk membantu Anda. Saya bikin gitu di Facebook Ads ya. Untuk layanan harga update kita kasih infonya. Dan memang ketika kita mau kasih harga update itu beda harga-harga untuk restoran sama harga-harga untuk end user. Kenapa beda? Karena harga-harga untuk end user itu kan nggak mungkin beli 5 kilo ya rata-rata ya. Ibu rumah tangga itu kan wortel paling setengah, paling banting sekilo. Jadi kita price-nya agak beda. Dan memang paling beda banget ialah nanti ketika sudah kita tembak interest-nya. Kalau di iklan berbayar ads ya, kita mau main Facebook Ads atau Instagram Ads, itu kan kita bisa menspesifik iklannya ya, behaviornya, perilakunya kita spesifikkan. Dan dari itulah kita targetnya akan lebih matang. Jadi misalkan kita mau target waktu itu awal-awal lockdown kita target ibu-ibu PNS, dosen yang WFH, kemudian dokter, itu kencang banget itu penjualan di situ. Dan memang yang order situ, jadi kita spesifikkan. Tapi kalau di dan kadang platformnya beda ya yang kita pakai. Kalau end user itu memang lebih mengenal kita pakai Facebook Ads karena memang pengguna Facebook Ads kan banyak banget ya. Pengguna Facebook itu banyak banget. Nah, kalau B2B kita menggunakan platform iklannya pakai Google Ads karena orang mencari, dan biasanya mencari restoran itu rata-rata nyari vendor itu pakai Google Ads, sehingga kita sering dapat restoran itu sampai hari ini dari Google Ads, dari Google ya kita menggunakan iklan Google Ads. Jadi kalau buka Google Ads itu ada webnya, ada ada AD atau satu tulisannya iklan itu. Jadi itu Bu, perbedaannya untuk kita mau campaign di catering atau campaign di end user. Walaupun sebenarnya pada faktanya nanti di lapangan leads orang yang bertanya masuk, itu kadang ya ada campur-campur gitu kan, ada catering, tapi tinggal kita mematangkan lagi di portofolionya ketika website kita. Jadi kan seluruh chat masuk itu akan difilter lagi melalui website kita ya, di portalsayur.com. Jadi ketika mereka klik iklan kita, maka mereka akan mengunjungi website kita. Mau nggak mau harus mengunjungi website kita. Nah, di website kita itulah kemudian akan di screening gitu kan. Oh, kalau saya catering, kalau saya restoran, ini kayak gini loh. Oh, berarti saya akan minta sebagai ini. Tapi ketika end user, maka di situ sudah ditunjukkan kok end user, berarti saya akan tanya di portal sayur bab ini. Jadi dari situ udah ketemu. Nanti CS tinggal, oh ini berarti end user, ini catering. Gitu, Bu Tining, semoga bisa menggambarkan. Terima kasih Mas Yanuar atas jawabannya. Kemudian pertanyaan untuk Mas Yustafat, produk IoT punya pengguna yang spesifik. Bagaimana Mertani menjangkau calon pembeli untuk pertama kalinya? Silakan Mas Yustafat. Salah satu pengguna pertama itu dulu itu saya masih ingat itu adalah GGP, Giant Pineapple. Jadi bagaimana kita masuk ke sana waktu itu memang dengan cara yang salah satunya ya kita waktu itu ada email, ada telepon, kita sebar juga seperti itu. Dan kedua memang waktu itu ya ada kenalan ya.
di dalam perusahaan tersebut, tapi kita kita lanjutkan dengan demo waktu itu, demo alat. Kita demo alat ke sana. Jadi ada beberapa iterasi ya untuk demo itu, sampai mungkin 3 kali 4 kali lebih ya, baru mungkin alat itu bisa bekerja bagus itu mungkin baru 1 tahun lebih ya, seperti itu. Jadi memang cukup cost lah untuk bisa masuk ke satu perusahaan seperti itu. Dan juga untuk ada beberapa strategi lainnya ya, beberapa juga waktu itu juga ada bareng. Itu biasanya kita mencari sponsor. Jadi waktu itu kita karena kan untuk demo itu kan kita juga perlu alat yang mana itu bahkan kita free-kan ya, kita tinggal di sana, bahkan kalau ada risiko hilang kita yang menanggung seperti itu. Itu kita mencari sponsor, waktu itu ada sponsor dari Telkomsel ya itu. Seperti itu strateginya, kita bisa mencari sponsor untuk membantu dalam pendanaannya untuk bisa kita melakukan demo. Tapi memang kebanyakan yang kita lakukan itu waktu di awal-awal itu demo alat. Tempatnya ada trial itu beberapa kali, ada juga yang hanya trial saja kemudian tidak komersial juga ada, seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini malah sudah kebanyakan ya kita dapat malah dihubungi ya via email, karena kita kan juga ada digital marketingnya juga ya, baik Instagram, Facebook, web, begitu. Asalkan yang pertama itu untuk early adapter itu ada, biasanya akan lebih smooth ya selanjutnya seperti itu. Karena kita juga ada kayak pengalaman ya, semuanya kita ada pasang kayak rainfall itu di Kalimantan. Itu kan kebun di Kalimantan itu bertetanggaan ya. Mungkin ada KPN, ada Sinarmas, ada Minamas itu berdampingan. Kan mereka setiap minggu, setiap bulan mereka ada meeting ya. Mereka saling mengunjungi begitu. Mungkin mereka tahu adalah seperti ini, mereka menghubungi juga seperti itu. Seperti itu. Memang kan kalau untuk B2B terutama yang untuk untuk produk IoT-nya seperti itu. Trial, memang harus trial dan POC, kemudian juga piloting seperti itu. Seperti itu Mbak Mati. Ya, terima kasih Mas Yustafat. Jadi memang untuk meyakinkan konsumen itu ya kita harus pandai-pandai meyakinkan bahwa produk kita itu memang benar-benar bermanfaat bagi mereka, dan harus merelakan atau effort kita untuk membuat trial beberapa kali trial yang mungkin Mas Yustafat hanya sekali. Hanya sekali, betul. Konsumen langsung bisa percaya gitu. Jadi apalagi klien-kliennya Mas Yustafat ini kan perusahaannya juga lumayan besar ya Mas ya. Iya. Jadi perusahaannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Retika UGM. Kemudian pertanyaan pertama untuk Mas Yanuar. Seberapa penting kalimat copywriting dibandingkan foto produk dalam keberhasilan closing transaksi di era digital? Apakah perlu juga menceritakan asal-muasal produk atau tracing, misalnya sayur organik dalam copywriting-nya? Silakan Mas Yanuar. Ya. Copywriting sama foto produk itu satu kesatuan ya. Jadi kalau kita lihat Facebook scroll ya, tiba-tiba ada iklan, yang dilihat apa? Fotonya dulu ya. Terus kita berhenti. Kayaknya menarik. Kalau ada video dulu yang menarik. Otomatis ketika foto itu berhenti karena tertahan, karena fotonya saya sebut fotonya kontennya bagus ya. Fotonya bagus antara kombinasi foto produk, kombinasi headline-nya di posternya itu bagus, akan berhenti. Maka kemudian orang akan melihat copywriting-nya. Ini ngomongin apa sih gitu kan? Produk ini produk apa sih gitu kan? Kok tiba-tiba misalkan dia endorse salah satu artis ya. Terus kemudian produknya misalkan pemutih ya. Salah satu atau bintang iklan atau apa, terus pegang, terus ini siapa gitu kan, dia pegang produk apa, akan terbaca copywriting-nya. Memang saya selalu nyaranin copywriting jangan overclaim ya. Kalau kita punya produk, kita ukur produk kita gitu kan, jangan sampai overclaim. Nah, satu kesatuan, jadi nggak bisa penting mana gitu kan, karena kalau kita lihat alurnya iklan itu akan algoritmanya jalannya gitu. Nah, setelah kemudian seperti itu, kalau misalkan sayur tempat saya, kita tuh bikin copywriting itu
sederhana gitu kan, kita sederhana. Ya memang kita harus riset angle-nya ya. Misalkan kita mau nembak customer-nya dokter ya. Maka kita akan nembak copywriting yang kontennya hygiene ya. Misalkan Anda ingin lihat istilahnya copywriting-nya bahwa tim kita itu maskeran semua, tim kita itu bawa hand sanitizer semua. Itu kita ceritakan dalam bentuk copywriting. Gitu kan, bahwa tim kita sesuai prokes. Anda ingin cari supplier sayur yang antar sampai depan rumah Anda, yang ketat dalam prokesnya, protokol kesehatannya, portal sayur hadir untuk membantu Anda. Jadi kadang seperti itu. Atau kadang kita mau cari angle menurut berita viral yang ada. Misalkan apa? Dulu katanya Kobis bisa mengobati COVID. Nah, kita bikin angle Kobis. Dulu pernah yang terbaru tentang apa tuh labu apa namanya? Labu kuning, katanya bisa mengobati COVID. Kita bikin angle-nya ke labu kuning. Jadi kita ngikuti tren berita, kita bikin angle-nya di situ. Bikin copywriting yang memang kontennya akan dekatan dengan itu. Biasanya kalau kita bikin ada beberapa copywriting dan kita tes di iklan, baik itu cara organik maupun cara ads. Nah, dari copywriting itu mana yang paling banyak respon, nah itu yang kita pakai untuk digas iklannya. Jadi biasanya kita kalau ngetes iklan di Facebook Ads itu kan biasanya per day 25.000 atau 50.000. Nah, 50.000 kita bikin 3 campaign sampai 4 campaign. Nah, nanti kalau dari itu campaign mana yang bagus, dengan copywriting ini udah yang lain 3 matiin, 1 digas. Jadi 100.000 per day, 200.000 per day, bahkan bisa sampai 1 juta per day. Nah, kita melihat, kita tes. Jadi munculnya copywriting yang bagus itu karena kita pakai testing. Ada fase testingnya. Nah, ini yang penting kita itu paham tentang produk kita. Jangan sampai kita nggak menguasai produk kita susah mau bikin gimmick ya bikin gimmick dalam konten-konten copywriting. Itu saja Mbak, paling sederhananya seperti itu. Banyakin praktek sebenarnya, banyakin praktek. Ya. Terima kasih. Jadi ada istilah practice make perfect gitu ya Mas Yanuar. Harus lebih banyak praktisnya untuk mengetahui bagaimana yang strategi yang paling tepat dijalankan. Betul. Karena kita pernah testing satu produk. Kita minta desainer nggarap desainnya itu bagus banget. Terus kita iklankan, itu engagementnya jelek banget. Responnya jelek banget. Tapi ketika kita pakai foto dari HP, kita iklankan, responnya bagus banget. Nah, itu karena kita harus memahami produk kita itu harus di-testing memang dari foto. Terus kita pakai copywriting yang bagus, nggak usah cuma bikin copywriting yang sederhana. Oh ternyata ini, karena kita akan satu kesatuan ya antara foto produknya, kemudian posteringnya, terus kemudian copywritingnya, sampai kemudian interest yang kita tembak terhadap iklan kita itu jadi kesatuan. Jadi nggak bisa kita pecah-pecah dari satu. Nanti itu kita akan, kalau kita ngomong iklan konversi itu bahkan sampai kita cek landing page di susunan websitenya. Susunan websitenya seperti apa? Ada salah di mana? Kenapa orang sudah masuk website tidak call to action ke WA, hanya berhenti di website? Itu bisa kita evaluasi semua. Jadi itu memang satu kesatuan. Itu aja Mbak. Terima kasih Mas Yanuar. Kemudian pertanyaan untuk Mas Yustafat, ini dari Pak Redika. Terkait implementasi IoT di bidang agribisnis, apakah traceability produk sudah mulai menjadi tuntutan di segmen supply chain tertentu? Seperti apa teknologinya? Silakan Mas Yustafat untuk menjawab. Maaf, traceability itu seperti apa ya? Mbak, Mas Redika ya ini yang tanya ya? Ya, mungkin Mas Redika mau menjelaskan secara langsung pertanyaannya, silakan. Ya, selamat siang Mas Yustafat. Oh, selamat siang Mas Radika. Oke, ini Mas untuk keterpusuran. Jadi misalkan seperti sawit tadi ya, dari sawit itu setelah dia dipanen, terus tandanya dioper ke perusahaan kedua, ketiga, sampai di minyak goreng itu, misalkan minyak gorengnya ini asalnya dari lahan mana, seperti itu. Apakah sudah ada, misalkan, oh ini dipanen dari lahan yang ada di, misalkan di Lampung, oh yang ini dipanen di Kalimantan, seperti itu. Apakah sudah ada seperti itu yang meminta seperti itu? Kalau sampai ke penjual, Mas, setelah SPI itu kayak sepertinya belum ada ya, saya belum menemui ya. Kalau pada tingkat tracing, pada tingkat buah dari blok mana itu ada. Itu ada memang. Tapi kalau tracing
sampai pada apa namanya sampai setelah penjualan CPU itu yang saya kurang tahu ya itu. Soalnya belum pernah sampai implementasi sampai after CPO ya, maksudnya keluar dari bulking seperti itu. Tapi kalau tracing, kalau itu dari kebun, kemudian itu dari blok mana, itu ada penggunaan RFID dan macam-macam seperti itu. Itu biasanya untuk men-tracking satu pokok ya Mas. Jadi mereka ketika memanen itu ada penandaan. Jadi dia tahu bahwa dalam satu blok ini menghasilkan berapa ton satu tahun dan dari pohon mana saja seperti itu. Jadi nanti mereka mungkin akan bisa menghitung ya in dan out-nya ya, yang dia pupuk dia keluarkan berapa dan setiap tahunnya keluar berapa dalam satu bloknya. Seperti itu sih Mas. Maksudnya kita belum pernah implementasi sampai after bulking ya, seperti itu. Bahkan kalaupun ada ya, kayak mungkin semacam RSPO itu kan yang dikasih per PT ya, dan itu kan sifatnya lebih kepada kuantitas ya. Jadi supaya RSPO itu untuk PTA itu sampai berapa ton, itu bahkan kadang juga kalau PTA-nya tidak ada, ambil dari tempat lain bisa diklaim RSPO-nya ya. Kalau dulu pengalaman saya, tapi tidak tahu kalau sekarang. Tapi setahu saya kalau untuk tingkat setelah bulking itu saya belum pernah tahu ya. Tapi kalau di tingkat mill dari on farm, dari kebun per bloknya itu kemudian masuk ke mill itu ada tracingnya. Seperti itu. Oke. Sama-sama Mas Radika. Baik. Terima kasih Mas Yanuar. Mas Yustafat atas jawabannya. Double Y ini jadi ketukar-tukar, mohon maaf. Ya, dan you. Iya ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rotul UGM. Izin bertanya untuk Pak Yanuar, bagaimana step by step untuk belajar copywriting supaya bisa membuat tulisan yang menggait konsumen? Dan apakah penggunaan SEO di copywriting benar-benar berpengaruh? Terima kasih. Silakan Mas Yanuar. Ya, saya nggak main SEO ya, nggak main SEO. Maksudnya saya nggak main website yang basisnya SEO. Jadi saya website saya itu memang untuk mendorong traffic. Saya pakainya Google Ads, Facebook Ads. Hanya 2 platform itu yang memang untuk mendorong traffic sumber traffic di tempat saya. Jadi memang saya nggak main di SEO. Cuma kalau saya belajar di teman-teman, sharing di teman-teman SEO itu memang ya nggak keterkaitan dekat antara copywriting sama SEO. Biasanya copywriting kita pakai untuk iklan-iklan yang memang untuk supaya orang terhenti melihat iklan kita gitu kan, untuk melihat iklan kita. Kalau SEO itu kan kita akan mengisi artikel panjang yang terkaitan dengan produk kita. Misalkan produk Mas Yustafat tentang itu, mungkin kita akan mengulas tentang teknologi itu banyak di page satunya, yang enggak mendorong bahwa web kita selalu tampil di halaman pertama. Dan itu memang luar biasa ya, sampai ada konten kreator SEO khusus. Ada konten SEO yang khusus bikin artikel yang berkaitan terkait dengan produk kita. Itu ada nanti kalau ingin belajar SEO khusus memang ada. Nah, bagaimana copywriting? Kalau saya bikin training di tim CS kita itu untuk mengasah orang itu latah ya, bikin copywriting, bikin kalimat sakti, Karena itu akan berfokus pada CS juga nanti. Itu biasanya yang saya lakukan, satu, orang itu harus paham tentang produk kita. Harus paham banget itu kan. Nah, untuk menguji kepahaman itu, biasanya tim kita saya minta itu bikin alasan mengapa orang itu beli produk kita. Jadi 10 alasan, saya naikkan jadi 20 jadi 30, sampai 100 alasan kenapa orang itu beli produk kita. Nah, akhirnya kan ngelotok Mbak. 100 alasan loh. Kenapa 100 alasan kenapa beli sayur di portal sayur. Nek 5 kan gampang, bisa jadi sayurnya segar. Terus kan kemudian harganya kompetitif. Terus apakah ketemu 3? Coba 100 bayangkan. CS itu harus kita dorong ke sana. Dan itu menjadi diskusi kita bagi konten kreator untuk tim konten untuk yang iklannya. Oh ternyata ada 100 alasan, ternyata alasannya banyak banget. Jemput kentangnya, brokolinya. Nah itu nanti jadi angle untuk bikin copywritingnya. Jadi kita itu sampai ada CS itu nyerah waktu itu kita jualan keju bubuk itu. Kok 100 Pak? Ini 30 alasannya udah pusing gitu kan. Ya harus 100 saya bilang gitu. Kalau 100 pasti ada 100 cara lah, 100 alasan. Karena dari 100 itu akan menjadi konten nanti.
Dari 100 itu setelah dapat 100 ya, kalau kita ngomong step ya, 100 itu kok disempitkan lagi. Dari 100 pilih 50 terbaik, dari 50 terbaik pilih 10 terbaik, dari 10 terbaik pilih 7 terbaik. Nah, 7 terbaik ini kan jadi konten kita, jadi senjata konten kita untuk masukin pasar, untuk penetrasi pasar. Itu biasanya seperti itu. Nah, habis ketemu 7 alasan terbaik itu, terus kita bikin kombinasi konten. Itu sampai 10 sampai 20 konten. Pertama kalau teman-teman biasa main di Instagram itu kan kalau kita main organik itu kan paling enggak kita per hari paling enggak SOP-nya kan 10 sampai 20 postingan. Itu otomatis kita akan punya beberapa bikin caption ya, 10 sampai 20 caption yang bervariasi. Nah, caption itu copywriting caption itu kita bikin sampai 20. Nanti kita masukkan ke platform baik Instagram maupun Facebook. Nah, itu kita riset lagi. Copywriting mana yang paling banyak responnya, nah itu yang kita gas nanti. Jadi gitu, Mbak. Jadi memang kalau di digital marketing itu jangan sampai nyerah di fase testing. Baik itu testing produk, baik itu testing flyernya, testing copywritingnya, testing kontennya. Karena kita sama testing interestnya, marketnya, behavior pasarnya mau yang mana gitu kan. Kita sampai ketemu testing. Banyak orang-orang masuk ke digital marketing itu berhenti di fase testing. Wah, nggak kejual Jangan-jangan nggak kejual bukan karena produknya nggak berkualitas, tapi kita nggak bisa ngambil angle daripada produknya itu. Itu ya. Ya seperti itu ya. Mudahnya seperti itu. Prakteknya ya bertahap lah. Gitu. Emang digital marketing gitu, Mas. Kalau mau banyak yang minta instan. Misalkan terutama kalau kita ada agensi digital marketing pinginnya kayak ngomset ya. Padahal fase testing itu harus sabar, Mbak, harus sabar. Kalau udah enggak biasanya konflik antara agensi sama sama kliennya gara-gara iya, Mas. Ora kedol-kedol loh. Ora kedol-kedol ngetoknya duit terus ya. Terus. Aku boncos duit oke banget, barang ora payu, nanti agensi sabar ya payahnya masa testing. Karena tinggal nyari agensi yang dia memang punya SOP fase testing yang dia bagus. Ya. Jadi fase testing yang bagus sebenarnya banyak, tetapi marketnya ketangkep. Nah, memang kan makanya sebenarnya ya gitulah tentang dunia digital marketing. Mungkin akan diskusi offline ngopi-ngopi suatu hari di kampus mungkin akan lebih panjang lah ngomongin digital marketing. Itu nggih tentang step-step copywriting. Matur nuwun. Terima kasih Mas Yanuar. Sambil menunggu ini mungkin peserta masih mempunyai pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaan yang diajukan. Nah ini Mas Yanuar, saya mau bertanya nih, apakah di portal Sayur itu Mas Yanuar punya divisi khusus yang memang ditugaskan untuk mengurusi marketing ini, Mas, dan gimana membekali mereka gitu agar sesuai dengan apa yang arahan perusahaan gitu, Mas? Kita kalau dalam hal konten itu saya ada satu tim khusus untuk ngurusin kontennya portal Sayur. Tapi memang kalau kita ngurusin konten portal Sayur itu kalau B2B itu kita hanya fokus di Google Ads karena memang portofolio untuk ngadepin B2B sudah ketemu polanya ya seperti ini. Ya memang yang agak naik turun itu kita ngurusi tentang bagaimana bikin konten untuk end user, ibu rumah tangga. Karena grafiknya itu curam, Mbak. Curam itu naik turun. Jadi ketika awal lockdown, orderan meningkat tajam di end user. Tapi ketika lockdownnya mulai longgar, end user kembali ke pasar, belanja sendiri-sendiri. Ketika kemarin pancaroba ya, COVID sampai ambulan terdengar di mana-mana, itu traffic sampai penuh, sampai kita batasi kuotanya penuh terus, sampai kita batasi kuota. Itu sampai ada yang marah-marah. Lempor dan sebagainya gitu karena crowded banget, orang pada mau belanja di online semua, terus turun lagi. Dan akhirnya memang memang diskusi panjang adalah bagaimana kita bisa bikin loyal customer di end user. Itu memang karena kita baru masuk 1 tahun ini ya belajar masuk ke bukan B2B lagi tapi ada tambahan divisi B2C itu memang kita belum ketemu tentang bagaimana bikin loyal customer di B2C itu kan karena sayur, ikan itu kan punya karakter sendiri-sendiri ya Mbak ya. Apalagi kalau ada ikan, udang itu aja udah banyak varian Mbak. Udang yang baku, udang yang macam-macam. Belum nanti itu loyal customer itu menjadi PR kita besar memang di portal Sayur belum ketemu ya. Kalau di B2B-nya sudah ketemu karena memang kita sudah
melayani sistem B2B kan sejak tahun 2007 ya. Jadi dari supplier Superindo, kemudian Carrefour, kemudian kita fokus di hotel-hotel di Jogja, kemudian kita geser semua, kita mundur karena di hotel kita nggak kuat modalnya gitu kan. Ya, prosesnya seperti itu. Jadi memang kalau kita mau bikin konten itu sering diskusi Mbak. Jadi owner itu harus turun ke bawah untuk diskusi. Karena ruh daripada produk itu owner harus turun. Jadi nggak bisa pasrah. Pokoknya bicaranya payu nggak bisa. Apalagi kalau misalkan kayak Mas Yustafat pernah pakai misalkan kerjasama dengan agensi, itu harus sering diskusi sama agensi sehingga agensi bisa ketemu betul ini gitu kan. Jangan saya Mas Yustafat duitnya metu terus, agensi bikin kontennya gitu kan. Akhirnya duitnya entek gitu kan, penjualan nggak ada gitu kan. Akhirnya terjadi biasanya kecuali banyak konflik, banyak macam-macam gitu ya. Memang karena tidak diskusi panjang tentang konten. Jadi konten nggak bisa dibikin 1-2 hari Mbak. Diskusi terus, lihat perkembangan keadaan ya, pandemi gini, trennya udah kayak gini lagi, kita bisa berubah terus kontennya. Makanya berkembang terus, produknya sama, tetapi angle-nya akan selalu beda, ngikuti daripada berita terkini. Itu ya paling dari saya. Baik, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan lagi, mungkin untuk Mas Yustafat lebih dahulu. Dari Pak Andri, UGM. Terima kasih atas sharingnya terkait digital marketing untuk produk IoT. Salut untuk usaha dan pengembangan produk di PT Mirtani. Dan ini banyak menginspirasi adik-adik mahasiswa di TPB UGM juga untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi ini. Pertanyaan saya, bagaimana strategi branding untuk produk yang memang di market sudah ada pemain besar yang lebih kuat di sana. Kemudian terkait standarisasi produk SNI, bagaimana strategi persiapannya? Silakan Mas Yustafat untuk menjawab. Kemudian sekalian closing statement ya Mas. Ini pertanyaan terakhir. Silakan Mas Yustafat. Ya, terima kasih Pak Adri atas pertanyaannya. Jadi memang benar, memang ada beberapa produk yang sudah existing ya, memang ada beberapa merek yang sudah kita ketahui. Biasanya memang hampir sama polanya, itu lebih mereka itu sebenarnya untuk pengadaan itu lebih ke pricing ya, kebanyakan kita strateginya itu pricing sama service, itu yang lebih kita utamakan ya, karena sebenarnya mereka tidak terlalu di kebun itu karena company ya, mereka itu pasti berpikirnya seefisiensi mungkin ya, selama apa yang bisa ditawarkan oleh brand besar itu bisa kita penuhi, itu bisa masuk. Dan memang biasanya kita memang di awal itu enter pasti pricing yang kita andalkan, dan juga blueprint yang sudah kita implementasikan itu juga sudah cukup membantu, sama service ya. Itu yang membuat mereka nyaman ya, terutama karena memang lokal vendor seperti itu. Dan memang untuk strategi pricing ini sendiri juga kita juga lumayan memang agak susah sekali ya, karena kita produksi minimal itu harus agar masuk itu minimal 250 pieces. Kita melakukan kontrak manufaktur dengan beberapa manufaktur PCB dan macam-macam seperti itu, dan itu kita bayar di depan. Jadi memang kita harus siap boncos ini kalau 250 ini enggak laku ya, seperti itu. Itu untuk kita menekan harga ya. Dan juga kalau terkait dengan blueprint kita, pengalaman kita itu juga biasanya ya kita sertakan saja di waktu. Kita biasanya mereka dalam melakukan pembelian, dia call dulu, kita harus diminta untuk pitching ya, ke present ke user maupun ke nanti terakhir akan nego dengan bagian keuangan. Nah itu nanti, waduh, itu lumayan, itu akan sangat menguras pikiran itu, terutama kalau di segi harga ya. Jadi mereka itu kalau sepertinya mereka sangat berpengalaman ya dalam pengadaan, terutama alat-alat itu memang sangat jeli sekali. Jadi untuk strategi harga itu memang biasanya kita akan utamakan di depan. Kemudian berikutnya tadi apa ya Mbak ya? Maaf. Halo? Standarisasi SNI Mas, bagaimana strategi persiapannya? Untuk saat ini sebenarnya begini, untuk di Mirtani sendiri sebenarnya SNI itu belum ada ya. Jadi kita ada beberapa sertifikasi yang sudah kita ini ya, kayak komunikasi itu yang sudah kita kerjakan ya, TKDN dan lain-lainnya. Kalau SNI itu sebagai contoh seperti ini, seperti automatic workstation ataupun rainfall ataupun water level, itu mereka biasanya hanya minta kalibrasi di BMKG ya, biasanya seperti itu. Atau hanya saja mereka melakukan tes sendiri, kita kasih
guidance-nya mereka uji sendiri, itu sudah cukup kalau di swasta. Karena memang sekarang ini market kita kebanyakan swasta ya, jadi memang enggak terlalu enggak terlalu ketat untuk peraturan SNI-nya ya. Mungkin kalau nanti mungkin proyek itu proyek pemerintah akan berbeda seperti itu. Jadi untuk swasta itu sebenarnya bahkan produk-produk dari Cina itu yang mereka asalkan bisa murah sekali kalau itu kalau begitu Mbak. Terima kasih Mas Yustafat. Kemudian satu lagi pertanyaan untuk Mas Yanuar. Menarik sekali materi mengenai digital marketing. Dulu pernah ikut pelatihannya pas di Selo Pamioro. Izin bertanya untuk strategi marketing organik dengan sosial media, bagaimana strategi marketingnya? Apakah ada planning per bulan dan evaluasi terkait efektivitas marketingnya? Apakah perlu ada membership juga untuk memaintain customer organik tersebut? Terima kasih. Silakan Mas Yanuar. Ya, kalau kita evaluasi strategi marketing organik itu memang tinggal lihat platformnya ya. Misalkan kita mau optimasi pakai Google Business. Google Business itu biasanya kita tunggu 1 bulan. 1 bulan kita bisa optimasi kira-kira ini seperti apa. Setelah kita bikin SOP, apa yang harus dilakukan untuk optimasi Google Business. Misalkan terkait dengan postingan, gimana postingannya, gimana bikin kata kunci di Google Business. Nah, ini kita lihat nanti. Dan strategi bayangan kemarin sempat kita share juga di Selo Pamioro. Nah, atau misalkan kita main di marketplace Facebook. Nah, marketplace Facebook kan biasanya kita kalau produk itu bisa kita kirim keluar kota, kita tempatkan di seluruh kota. Nah, dari kota-kota yang respon itu, mana kota yang paling respon? Nah, ketika kota itu paling tinggi responnya, berarti kita kencang untuk melakukan optimasi di kota tersebut. Jadi memang kalau dikatakan mau tiap bulan atau tiap mingguan, tergantung platform digital marketing yang kita pakai. Itu untuk organik ya. Kalau kemudian kita main di Facebook Ads atau yang Ads ya, Ads itu kita bisa melakukan evaluasi tiap 3 hari. Biasanya advertise kita tiap 3 hari. Misalkan kita bikin campaign baru, 3 hari kita evaluasi, bagus nggak? Kalau bagus jalan, kalau nggak matiin bikin campaign baru lagi. Jadi seperti itu Mbak. Jadi polanya. Yang berikutnya masalah membership. Membership itu memang saya sebut masih, kalau saya pribadi ya, itu masih pilihan ya. Ada yang memang dengan membership itu kita punya sistem yang kuat, ya akan terus meningkat gitu kan orderannya. RO-nya tinggi ya, repeat ordernya tinggi. Nah, tapi ada kemudian yang nggak perlu pakai membership juga repeat ordernya tinggi. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana masalah servisnya. Nah sekarang tren baru tentang CRM ya. Bagaimana customer service itu juga didorong punya kemampuan CRM, berarti ngatasi konsumen jadi ngomong ke konsumen secara bagus ya. Jadi saya contohkan misalkan terkait resi, barang-barang belum sampai sudah ditanya resinya ini, dari sampai kita tanya segel-nya udah sesuai segel-nya masih tersegel enggak, sudah terbuka belum gitu kan. Jadi memang bagaimana kedekatan CS kita yang mewakili perusahaan dengan customer itu akan meningkatkan repeat order yang tinggi. Tapi kalau tidak didukung oleh produk yang bagus, ya tidak akan terjadi repeat order yang bagus. Maka tadi saya bikinkan alur sederhananya adalah antara performa produk, performa layanan ini menjadi satu kesatuan. Sehingga tinggal kita main tentang skill daripada CS dekat dengan customer. Jadi memang digital marketing itu memang saya sebut menggairahkan. Apalagi udah urusan boncos tadi Mas Yustafat bilang boncos gitu. Jadi kalau ngomongin boncos itu jalan ninjaku gitu kan. Jadi boncos itu jalan ninjaku, ini nggak boncos nggak ramai gitu kan. Mas. Jadi ibarat kuliah ini bayar larang orang lulus gitu kan. Jadi kalau boncos itu jalan ninja kita, kalau nggak boncos itu nggak menarik gitu. Jadi kalau tagline kita itu kalau ngiklan jangan takut, kalau takut jangan ngiklan gitu kan. Itu udah darah juangnya itu gitu. Jadi kalau mau ngiklan ya jangan takut, kalau ngiklan, kalau takut ya nggak usah ngiklan gitu kan. Makanya dalam produk itu nanti kita ngomongnya tentang mindset uang Mbak, tentang mindset rezeki tadi. Jadi kalau saya bilang Pak Yan boncos sekian lanjut, saya bilang gitu, ganti campaign lagi. Jadi kita nggak gampang nyerah. Maka saya sampaikan kalau kita masuk di platform digital marketing dari organik kita naikkan lagi di ads ya berbayar, jangan lelah di fast testing.
jangan menyerah di fase testing. Ketika jenengan menyerah di fase testing, sudah selesai berarti urusannya. Jadi, jangan menyerah di fase testing. Testing produknya, testing marketnya, testing behavior marketnya, testing bagaimana layanan yang bagus, ya jangan nyerah di situ. Kita terus berimprovisasi. Sehingga kita menemukan satu pola bahwa inilah pola winning kita, pola winning perusahaan kita. Kalau udah pola winning, wis rada santai, Mbak. Iso ngopi-ngopi, iso jalan-jalan gitu kan. Maksudnya iso jalan-jalan itu ya ora jalan-jalan terus PPKM ya. Tapi paling enggak ya bisa lebih rehat. Tapi fase itu menyenangkan bagi saya. Adrenalinnya naik ya. Namanya rugi per hari 1 juta atau rugi per hari 2 juta itu kayak langsung gitu kan. Tapi dengan seperti itu jadi kayak asik gitu loh Mbak, kayak asik gitu. Mungkin di sini salah satu guru saya datang apa enggak ya, karena kemarin mau datang Mas Dinko itu Mas Tah Ebiet, satu angkatan di TP juga, nggak tahu katanya mau datang di acara, itu jualnya tentang pembersih ya, pembersih Kiss Clean itu ya mungkin punya journey yang berbeda. Jadi itu Mbak ya, kalau masuk di jalan marketing, jangan pernah menyerah di fase testing. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Mas Yanuar dan juga Mas Yustafa. Kemudian dari panitia akan menyerahkan sertifikat kepada pembicara. Nah, ini ada Pak Ketua kita, Pak Makbul Hajat. Yang pertama untuk Mas Yustafa Fauzi. Terima kasih Mas Yustafa. Kemudian yang kedua untuk Mas Yanuar Reza Julias STP. Terima kasih Mas Yanuar atas share ini. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengisi presensi terlebih dahulu agar nanti bisa mendapatkan sertifikat dan juga materi workshop pada hari ini. Sebagai moderator, saya memohon maaf apabila selama memandu acara ini banyak kesalahan, baik dari tutur kata yang kurang baik, kurang sopan, dan juga perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya hari ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Siti Mariam yang sudah bersedia sebagai moderator pada acara workshop pada siang hingga sore hari ini. Nah, kebetulan sebelum menutup acara, kami meminta waktunya untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa kepada para peserta workshop untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Silakan bagi seluruh peserta workshop yang tidak ada kendala apapun, dimohon untuk menghidupkan kameranya untuk sesi foto bersama. Silakan kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak ada kendala sinyal dan tidak ada kendala apapun untuk menghidupkan kameranya. Dan kepada panitia untuk dipersilakan men-screenshot layar Zoom ini. Oke, baik. Mungkin sudah ya, teman-teman. Kita mulai sesi fotonya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yanuar Reza Julias dan Bapak Yustafat Fauzi yang sudah memaparkan materi dan meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada workshop pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih pula kepada para peserta yang telah mengikuti workshop hari ini hingga penghujung acara. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat, karena materi dan sertifikat hanya kami bagikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Untuk agenda workshop seri ke-10 akan diselenggarakan pada lain kesempatan dan pada jam yang sama. Info lebih lanjut dapat diakses pada media sosial kami. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum.